Kisah ini dimulai puluhan tahun lalu ketika dunia mengalami mutasi mendadak. Hantu-hantu kejam dan berbagai jenis monster mulai menyerbu kota-kota, memaksa umat manusia melarikan diri demi bertahan hidup. Sejak saat itu, umat manusia memasuki era baru, yang kemudian dikenal sebagai era mitos. Di dunia baru ini, orang bisa membangkitkan kelas, menguasai keterampilan, menaikkan peringkat, dan meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Para Awakener ini bertarung melawan monster dan hantu kejam yang tersebar di seluruh planet biru, mengukir ruang di mana sisa umat manusia bisa bertahan hidup. Tanpa ragu, era mitos telah menjadi era bagi para profesional yang telah bangkit. Di planet biru, tepatnya di Federasi Longxi, Sma Haicheng akan segera memulai upacara kebangkitannya. Di depan semua siswa, instruktur tempur Liu Hu mengumumkan bahwa hari ini adalah hari di mana mereka akhirnya akan membangkitkan kelas mereka dan menjadi profesional sejati. Dia juga menegaskan bahwa hasil dari upacara ini terikat langsung dengan masa depan mereka. Karena itu, dia sangat berharap semua orang bisa membangkitkan kelas yang mereka dambakan. Mendengarkan pengumuman tersebut, Fang Zhou teringat bagaimana 18 tahun telah berlalu sejak dia bereinkarnasi ke dunia ini. Setelah menunggu sekian lama, hari kebangkitannya akhirnya tiba. Segera setelah itu, Liu Hu memanggil namanya dan memintanya untuk melangkah maju. Saat Fang Zhou berjalan ke atas mimbar, beberapa gadis dengan wajah merona mulai menerka-nerka kelas apa yang akan dia bangkitkan. Salah satu dari mereka berkomentar bahwa dilihat dari ketampanan dan auranya, kemungkinan besar dia akan menjadi seorang pendeta. Teman sekelas lainnya setuju, mengatakan akan sangat disayangkan jika pria setampan itu tidak membangkitkan kelas tersebut. Beberapa siswa laki-laki sama sekali tidak menyukai komentar itu. Salah satu dari mereka bertanya apa gunanya ketampanan Fang Zhou, karena pada akhirnya para Awakener bergantung pada kekuatan kelas mereka. Seorang teman sekelas berkacamata langsung setuju. Namun, salah satu gadis membalas bahwa mereka hanya berbicara seperti itu, karena iri dengan ketampanannya. Saat Fang Zhou mendekat, Liu Hu melihat profilnya. Instruktur itu tahu bahwa yatim piatu dari para pahlawan ini memiliki kebugaran fisik yang sangat baik dan meraih nilai tertinggi di bidang akademiknya, jadi tidak heran jika banyak orang yang menantikan kebangkitannya. Sesampainya di mimbar, Fang Zhou meletakkan tangannya di atas lingkaran. Formasi sihir emas langsung menyala, membuat matanya terbelalak. Pada detik berikutnya, lonjakan energi besar meledak ke segala arah. Semua orang yang menonton menyadari betapa kuatnya reaksi itu, dan mulai bertanya-tanya apakah Fang Zhou akan membangkitkan kelas yang luar biasa. Beberapa siswa bahkan mengatakan mereka tidak mengharapkan yang kurang dari salah satu tokoh top di sekolah. Saat cahaya keemasan mulai memudar, energi hijau tua muncul di tangan pemuda itu. Kegelapan dengan cepat menyebar ke seluruh area dan menyelimuti seluruh mimbar. Bahkan Liu Hu pun terkesan. Di dalam benaknya, sang instruktur menyadari Fang Zhou telah memicu fenomena yang mampu mengguncang langit dan bumi, membuatnya penasaran kelas luar biasa, macam apa yang baru saja dibangkitkan muridnya itu. Tiba-tiba, seluruh pasukan mayat hidup mulai bermunculan di belakang Fang Zhou. Di antara makhluk itu ada kerangka, penyihir, ksatria, dan monster buas berukuran raksasa. Saat dia mengangkat tangannya, energi gelap terus berputar di sekujur tubuhnya. Tepat pada saat itu, sebuah layar sistem muncul di depan matanya, memberitahunya bahwa kebangkitan itu berhasil. Kelas yang didapatkan Fang Zhou adalah Necromancer. Bahkan dia sendiri terkejut dengan hasil itu. Melihat energi di tangannya, dia bertanya apakah ini benar-benar kelas yang telah dia bangkitkan. Tepat pada saat itu, beberapa siswa meledak dalam tawa, meninggalkan Fang Zhou dalam kebingungan. Salah satu dari mereka mencibir bahwa pemuda itu telah membuat keributan besar hanya untuk bangkit sebagai seorang Necromancer. Yang lain menjelaskan bahwa meskipun itu adalah kelas langka, Necromancer dianggap sebagai salah satu kelas tempur terburuk. Parahnya lagi, mereka mengejeknya, mengatakan bahwa kekuatan kelas benar-benar tidak ada hubungannya dengan nilai akademik. Mendengar semua itu, Fang Zhou mengakui ada benarnya ucapan mereka. Necromancer mungkin terlihat kuat, tetapi mereka memiliki kelemahan yang fatal. Mereka perlu membangun koneksi yang cukup dalam dengan dunia bawah. Masalahnya adalah kehidupan dan kematian pada dasarnya adalah dua kekuatan yang saling bertolak belakang. Sebagai manusia yang masih hidup, Fang Zhou bertanya-tanya bagaimana mungkin seseorang bisa mempelajari alam itu atau melakukan kontak dengan para penghuninya. Namun, dia tahu situasinya berbeda. Membuka panel statusnya, dia melihat nama dan peringkatnya sebagai apprentice tingkat rendah. Kekuatannya di angka 1, ketahanan 1, kelincahan 1, dan jiwa di angka 2. Tiba-tiba, antarmuka itu memudar di depan matanya. Sesaat kemudian, layar hijau baru muncul, memberi selamat kepada tuan rumah karena telah membangkitkan sistem pengalaman dunia bawah. Menatap energi yang masih berpusar di tangannya, Fang Zhou menyadari bahwa jari emasnya, yang tertunda selama 18 tahun, akhirnya tiba.
Fang Zhou menjadi sangat antusias melihat detail yang diberikan oleh sistem itu. Koneksi ke dunia bawah telah terbentuk secara otomatis. Klon kerangka juga telah diciptakan untuknya. Melalui klon ini, Fang Zhou dapat menjelajahi dunia bawah, melahap makhluk mayat hidup lainnya, naik level, dan menjadi lebih kuat. Lebih jauh lagi, kerangka itu bisa dipanggil ke dunia nyata. Satu-satunya peringatan dari sistem adalah bahwa pengalaman ini membawa resiko yang tidak diketahui dan perlu digunakan dengan hati-hati. Menyadari bahwa dia bisa merasakan dunia bawah dengan sangat realistis, Fang Zhou paham bahwa sistem ini sepertinya memang dibuat khusus untuk seorang necromancer. Dengan senyuman, dia memberikan perintah untuk memanggil klon tersebut. Sistem menjelaskan bahwa sebelum membawa makhluk itu ke dunia nyata, Fang Zhou juga bisa merasuki tubuhnya untuk waktu singkat dan menggunakannya untuk merasakan sendiri kehidupan di dunia bawah. Klon itu bisa melahap mayat hidup lain untuk meningkatkan statusnya sendiri. Sebagai tambahan, makhluk-makhluk yang dilenyapkan olehnya bisa dipanggil oleh tuan rumah untuk bertarung di dunia nyata. Fang Zhou segera menyadari potensi sebenarnya dari kemampuan ini. Selama dia menumbangkan cukup banyak musuh, dia akan memiliki persediaan panggilan yang pada dasarnya tak terbatas. Jika begini terus, seluruh dunia bawah pada akhirnya akan menjadi arena perburuan pribadinya. Meski begitu, dia berpikir lebih baik menyimpan eksplorasi pertamanya untuk nanti. Saat ini, dia ingin menguji klon itu di dunia nyata, jadi dia memerintahkan sistem untuk segera melakukan pemanggilan. Begitu perintah diterima, sebuah lingkaran sihir kehijauan berukuran besar terbuka di depannya. Energi pemanggilan berkumpul di tengah simbol itu. Tak lama kemudian, sesosok kerangka berbalut zirah hitam muncul di lapangan. Api biru berkobar di matanya, di bahunya, dan di tengah dadanya. Mengawasi makhluk itu, Fang Zhou memastikan bahwa klon itu memang bisa dibawa langsung ke dunia nyata. Lebih hebatnya lagi, itu adalah panggilan terkuat yang dia miliki saat ini. Saat Liu memanggil siswa berikutnya untuk maju, instruktur itu terus memikirkan Fang Zhou. Baginya, sangat disayangkan pemuda dengan potensi sebesar itu telah membangkitkan kelas yang sangat sulit untuk dikembangkan. Tepat saat itu, beberapa gadis mengelilingi Fang Zhou dan memintanya untuk tidak merasa sedih. Mereka mengatakan bahwa bahkan sebagai seorang necromancer, mereka percaya dia masih bisa mencapai tingkatan legendaris. Kemudian mereka mulai bertanya kerangka macam apa yang telah dipanggilnya, menyebut makhluk itu terlihat sangat keren. Anak laki-laki lainnya menjadi semakin jengkel. Salah satu dari mereka tidak mengerti mengapa begitu banyak gadis masih mengerumuni Fang Zhou setelah dia membangkitkan kelas sampah seperti itu. Temannya menjawab bahwa tidak banyak yang bisa mereka lakukan karena pemuda itu tetap saja tampan. Liu Renjie, yang telah bangkit sebagai seorang asasin, merasa sangat kesal. Dalam pandangannya, Fang Zhou hanya bisa memanggil satu kerangka, jadi tidak mungkin kelas itu lebih kuat dari miliknya. Saat itulah dia teringat pernah mendengar bahwa necromancer pemula hanya bisa memanggil beberapa kerangka dalam setahun. Jika dia menghancurkan panggilan itu, dia bisa sangat memperlambat pertumbuhan Fang Zhou. Dengan pemikiran itu, Liu Renjie menyiapkan serangan diam dan menembak makhluk itu. Namun tepat saat proyektil itu akan mengenai sasarannya, hanya bayangan sisa yang tertinggal. Sang asasin tertegun, bertanya-tanya kemana kerangka itu pergi. Sebelum dia bisa memikirkan apa yang terjadi, makhluk itu sudah muncul tepat di depannya, dengan senjata yang siap menebas. Pada saat itu juga, Liu Renjie menerima serangan telak di wajahnya dan terbanting ke tanah. Dengan wajah memar dan bersimbah darah, dia mulai bertanya-tanya bagaimana hal itu bisa terjadi. Sambil meronta-ronta untuk berdiri, dengan tubuh yang masih gemetar, dia bertanya pada Fang Zhou apa yang sedang dia lakukan. Pada saat yang sama, dia tidak bisa mengerti bagaimana kerangka itu bisa begitu kuat, dan bahkan telah mendeteksi serangan yang dilancarkan dari titik buta. Bahkan setelah pukulan telak itu, Liu Renjie menemukan alasan lain untuk terus maju. Dia berpikir bahwa sekuat apapun panggilan seorang necromancer, tubuh sang prapal itu sendiri pastilah tetap rapuh. Percaya bahwa Fang Zhou adalah titik kelemahan sebenarnya, asasin itu menerjangnya dan menyuruhnya mati. Tetapi Fang Zhou menangkis lengan penyerangnya, mencengkeram pergelangan tangannya, dan menyiapkan kepalanya. Sebelum memukul, dia bertanya, apakah Liu Renjie tidak terlalu berlebihan dalam menilai kemampuannya sendiri. Kemudian dia mendaratkan pukulan telak tepat di wajahnya. Benturan itu membanting sang asasin dengan keras ke tanah, membuat semua murid di sekitarnya benar-benar tercengang. Liu Renjie tergeletak di tanah, berlumuran darah dan tidak mampu melawan. Tidak lagi mempedulikan keributan itu, Fang Zhou bergumam bahwa ini mulai membosankan dan memutuskan untuk pergi. Mendengar keributan itu, Liu Hu berjalan menghampiri untuk mencari tahu apa yang terjadi. Salah satu gadis menjelaskan bahwa Liu Renjie mencoba menyerang Fang Zhou dari belakang, tapi malah dibanting ke tanah. Gadis di sebelahnya terkejut mendengar asasin itu dikalahkan hanya dengan satu pukulan. Anak laki-laki lain juga tidak bisa mempercayainya. Semua orang bilang fisik seorang necromancer itu lemah, tapi Liu Renjie tetap tidak bisa menyentuhnya sama sekali.
Saat teman-temannya membantunya berdiri, pemuda itu meneriaki saingannya untuk tunggu, memperjelas bahwa dia belum menyerah untuk membalas dendam. Beberapa saat kemudian, kembali ke apartemennya sendirian, Fang merasa tidak akan ada yang datang mengganggunya, jadi dia memanggil sistem itu lagi dan memutuskan bahwa akhirnya tiba waktunya untuk menjelajahi dunia bawah. Antarmuka muncul dan bertanya, apakah dia ingin memulai uji coba. Fang Zhou tahu bahwa menjelajahi tempat itu secara langsung pada dasarnya adalah hal wajib bagi necromancer manapun. Dengan sedikit keberuntungan, dia bahkan bisa memangsa makhluk undead lainnya dan meningkatkan kekuatannya. Meski begitu, dia bertanya-tanya apakah semuanya akan benar-benar berjalan lancar. Makhluk-makhluk di alam itu sangat berbahaya, dan sulit ditebak siapa yang akhirnya akan saling memangsa. Fang Zhou tahu bahwa resiko dan hasil berjalan beriringan, namun dia tetap menyuruh sistem untuk memulainya. Saat uji coba sedang disiapkan, dia teringat bagaimana dia telah menunggu kekuatan ini selama 18 tahun, dan dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan besar ini untuk menjadi lebih kuat. Tak lama kemudian, sistem memberitahunya bahwa persiapan telah selesai. Sekali lagi, sistem memperingatkan bahwa tingkat resikonya tidak diketahui dan bertanya apakah dia benar-benar ingin melanjutkan. Tanpa berpikir dua kali, Fang Zhou mengonfirmasinya. Energi gelap memenuhi apartemen dan sebuah lingkaran sihir muncul di bawah kakinya. Detik berikutnya, kesadarannya diteleportasi ke dunia bawah. Membuka matanya, Fang Zhou menyadari bahwa dia sedang mengendalikan kerangka yang sama, persis dengan yang dia panggil sebelumnya. Ini benar-benar pengalaman langsung yang dijanjikan oleh sistem. Panel itu mengidentifikasi klonnya sebagai kerangka tingkat apprentice rendah. Kekuatan, ketahanan, kelincahan, dan spiritual semuanya berada di angka 1. Ia tidak memiliki perlengkapan atau kemampuan yang dipelajari, tapi memiliki sifat rasial persenjataan tulang, yang memungkinkannya menggunakan tulang untuk memperkuat tubuh dan membuat perlengkapan. Kekuatan jiwanya masih 0. Memeriksa detailnya, Fang Zhou menyadari bahwa persenjataan tulang kemungkinan adalah kemampuan yang digunakan klonnya saat bertarung melawan Liu Renjie. Untuk menghindari serangan mendadak, dia memutuskan akan lebih baik membuat senjata sebelum berhadapan dengan musuh. Namun sebelum dia sempat memulai, seekor serigala undead raksasa berkepala 2 melompat dari belakangnya dalam sebuah serangan kejutan. Benturan awal itu membuat klonnya terpental. Setelah mendapatkan kembali keseimbangannya, Fang menyadari bahwa alam kematian benar-benar menyembunyikan bahaya di setiap sisi. Tiba-tiba, tangan-tangan muncul dari tanah dan mencengkeram kakinya, sementara serigala itu menerjang maju untuk menggigitnya. Klonnya menendang wajah makhluk itu, namun serangannya hampir tidak berdampak apa-apa. Di tengah pertarungan, Fang juga menyadari bahwa mengendalikan tubuh kerangka itu jauh lebih sulit daripada yang dia bayangkan. Jika terus begini, dia pada akhirnya akan hancur. Saat itulah dia melihat tumpukan tulang berserakan di tanah. Saat serigala berkepala 2 itu kembali menyerang, Fang Zhou mengaktifkan persenjataan tulang, mengumpulkan sisa-sisa tulang tersebut, dan menciptakan senjata pertamanya. Tepat pada waktunya, dia berhasil menebas monster itu sebelum menerima serangan telak lainnya. Meski terluka, serigala itu menggigit lengan sang klon. Seketika itu juga, Fang Zhou merasakan rasa sakit di tubuhnya di dunia nyata dan mendapati bahwa luka yang dialaminya di alam kematian juga berpindah ke dunia nyata. Hal itu membuat sistem tersebut menjadi jauh lebih berbahaya dari yang dia bayangkan. Meskipun begitu, salah satu kepala serigala itu sudah hancur. Fang Zhou meraih sisa dari bagian tubuh tersebut dan merobeknya dari tubuh makhluk itu. Kemudian dia menggunakan persenjataan tulang pada tulang belakang monster itu, menciptakan senjata yang tampak seperti cambuk tulang raksasa. Dengan satu tebasan yang kuat, dia menghantam sisa tubuhnya dan akhirnya menjatuhkan serigala berkepala 2 itu. Setelah pertarungan usai, Fang Zhou menyadari bahwa persenjataan tulang ternyata jauh lebih berguna dari yang dia duga. Tiba-tiba, sebuah api biru mulai membumbung dari mayat itu. Karena tidak tahu apa itu, Fang Zhou melangkah mendekat untuk memeriksanya. Tiba-tiba, tubuh kerangka itu merasakan rasa lapar yang hebat dan dorongan naluriah untuk melahap energi tersebut. Sang klon menelan api jiwa monster itu, dan sistem mengumumkan peningkatan statusnya. Kekuatannya meningkat dari 1 menjadi 1-1, sementara ketahanan, kelincahan, dan spiritual tetap di angka 1. Dia juga mendapatkan kekuatan jiwa. Fang Zhou menyadari bahwa peningkatan kekuatan itu berasal dari efek persenjataan tulang, dan dia ingin tahu untuk apa sumber daya baru ini digunakan. Sistem menjelaskan bahwa kekuatan jiwa dikonversi dari energi jiwa, dan bisa digunakan untuk menyimpulkan kemampuan, meningkatkan potensi, dan memperkuat perlengkapan. Dengan kata lain, Fang Zhou bisa menjelajahi alam kematian, membantai makhluk-makhluk, memangsa jiwa mereka, dan terus berevolusi. Selama dia terus berburu, pertumbuhannya di dunia itu praktis, tidak memiliki batas. Segera setelah itu, makhluk undead lainnya muncul di hadapannya. Itu adalah kerangka yang memegang pedang belati ganda.
Sistem menginformasikan bahwa makhluk ini tidak memiliki kecerdasan, memiliki tubuh yang rapuh, dan titik kelemahan utamanya ada pada api jiwanya. Fang Zhou mengaktifkan persenjataan tulang dan langsung menusuk musuh dengan satu tebasan, meningkatkan kelincahan serta kekuatan jiwanya. Setelah itu, dia melanjutkan perburuannya dan membasmi beberapa undead lagi. Bahkan setelah begitu banyak kemenangan, dia masih belum merasa puas. Klonnya kini memiliki kekuatan 3, kelincahan 2, ketahanan 2, spiritual 2, dan kekuatan jiwa 10. Tapi Fang Zhou tahu dia bisa menjadi jauh lebih kuat. Tak lama kemudian, kesadarannya kembali ke tubuhnya, yang tetap memejamkan mata di lorong sekolah. Masih tetap fokus, Fang Zhou bergumam pelan pada dirinya sendiri bahwa dia bisa terus menjadi lebih kuat sampai dia merasakan seseorang menepuknya dan memanggil namanya. Saat terbangun, dia melihat Bai Xiaoshan di sebelahnya dan bertanya mengapa gadis itu ada di sana. Bai Xiaoshan telah menghampirinya dan terkejut melihat darah di tangannya. Karena dia tidak tahu tentang hubungannya dengan klon tersebut, dia berasumsi Fang Zhou melukai dirinya sendiri karena dia telah membangkitkan kelas yang diremehkan. Dia mencoba menjelaskan bahwa itu hanya goresan, meskipun gadis itu tidak terlihat begitu yakin. Fang Zhou mengingatkannya bahwa kelas meditasi akan segera dimulai dan berkata mereka harus cepat kembali ke kelas. Bai Xiaoshan setuju, tapi sebelum mereka bisa pergi, dia mulai terbatuk. Karena cemas, gadis itu bertanya apakah dia baik-baik saja dan menawarkan diri untuk membawanya ke UX. Fang Zhou bersikeras bahwa itu tidak perlu. Sambil mengatur napas, dia menyadari bahwa memasuki alam kematian juga memberikan tekanan pada tubuh aslinya. Pesan sistem muncul mengonfirmasi hal ini, memperingatkan bahwa Inang harus memperhatikan kondisi fisiknya dan tidak memaksakan diri melampaui batasannya. Memeriksa panel statusnya, Fang Zhou menyadari hal mengejutkan lainnya. Status tubuh aslinya juga meningkat. Kekuatannya telah mencapai 1-2, dan status lainnya juga mengalami peningkatan. Bai Xiaoshan bertanya lagi, apakah dia benar-benar baik-baik saja, tapi Fang Zhou sama sekali tidak memperhatikan sekelilingnya. Antar mukanya menampilkan fungsi deduksi kemampuan, membuatnya bertanya-tanya apakah dia bisa menciptakan tekniknya sendiri sama seperti para awaken tingkat atas. Segera setelah itu, mereka berdua tiba di ruang kelas. Berdiri di depan kelas, Chen Hongyu memperkenalkan dirinya sebagai penyihir api peringkat perak tahap rendah dan menjelaskan bahwa dia akan menjadi guru penanggung jawab untuk kelas meditasi. Dia menjelaskan bahwa setiap kelas memiliki metode dasarnya masing-masing dan menyuruh para murid untuk menggunakan meditasi demi memanifestasikan kemampuan kelas mereka. Dia juga menjelaskan bahwa latihan ini meningkatkan kekuatan spiritual yang berfungsi sebagai fondasi untuk mengaktifkan dan mempertahankan setiap kemampuan. Meski begitu, Chen Hongyu memberitahu semuanya untuk tidak terburu-buru. Adalah hal yang sangat wajar jika tidak langsung berhasil. Lagi pula, bahkan orang berbakat seperti dirinya membutuhkan waktu setengah bulan hanya untuk sekadar menyelesaikan tahap awal. Saat gurunya sedang berbicara, sistem bertanya kepada Fang Zhou apakah dia ingin mulai mempelajari metode meditasi kerangka. Tanpa ragu, dia mengonfirmasinya. Beberapa simbol berwarna kehijauan muncul di depan matanya. Saat Fang Zhou memfokuskan dirinya di dunia nyata, klonnya juga memasuki meditasi di alam kematian. Tak lama kemudian, sistem memberitahunya bahwa proses pembelajaran telah berhasil. Metode meditasi kerangka adalah teknik tingkat apprentice yang baru saja mencapai tahap awal. Dengan memvisualisasikan sebuah kerangka, Necromancer dapat meningkatkan status spiritualnya secara perlahan. Fang Zhou merasa proses ini sangat sederhana. Baginya, memvisualisasikan sebuah kerangka tidak ada bedanya dengan melihat klonnya sendiri yang penampilannya sudah sepenuhnya tertanam di benaknya. Terlebih lagi, setiap kali Fang Zhou tidak mengendalikan makhluk itu di alam kematian, sang klon akan bermeditasi secara otomatis. Pada praktiknya, ini berarti kultivasinya akan berlanjut selama 24 jam setiap harinya. Bagi dirinya, sistem itu benar-benar telah menciptakan tubuh yang sempurna untuk seorang necromancer. Segera setelah itu, sebuah pemberitahuan baru menginformasikan bahwa kekuatan spiritualnya telah meningkat, dan kini ia bisa kembali memasuki dunia kematian. Fang Zhou mengerti bahwa setiap sesi memakan energi roh, jadi dia tidak boleh bermalas-malasan dalam melatih tubuh aslinya maupun klonnya. Menutup kedua matanya, kesadarannya pun kembali ke kerangka itu. Klon itu menumbangkan mayat hidup lain, mendapatkan tambahan 0,1 konstitusi dan 0,1 kekuatan jiwa. Dengan penuh semangat, Fang Zhou menyadari dia akhirnya bisa berburu dengan bebas lagi. Selama penjelajahannya, sistem mendeteksi bahwa persenjataan kerangka telah mencapai tingkat kemahiran insting. Kini teknik itu bisa menjadi bahan untuk mendeduksi kemampuan baru yang dapat digunakan oleh tubuh aslinya dengan mengorbankan 10 kekuatan jiwa. Fang Zhou teringat bahwa sistem pernah menyebutkan deduksi kemampuan sebelumnya. Baru sekarang dia menyadari bahwa proses tersebut harus dilakukan di dalam dunia kematian. Tanpa membuang waktu lagi, dia langsung memerintahkan deduksi itu dimulai. Saat kemampuan itu dianalisis, berbagai kemungkinan muncul di antar muka.
Segera setelah itu, sistem mengonfirmasi prosesnya selesai dan memperlihatkan kemampuan tombak tulang. Teknik baru tersebut adalah kemampuan tingkat pemula. Itu memungkinkannya memadatkan tombak yang terbuat dari tulang dan melemparnya ke arah musuh, memberikan kerusakan tembus zirah beserta kerusakan energi kematian. Jumlah proyektil, kekuatan, dan jangkauannya bergantung pada status roh dan kemahirannya. Fang Zhou sadar kemampuan ini bersinergi sempurna dengan senjata yang diciptakan oleh persenjataan kerangka. Terlebih lagi, deduksi itu juga membuka pohon kemampuan dengan 3 potensi kemampuan turunan, yaitu perisai tulang, cakar tulang raksasa, dan penjara tulang. Terkesan dengan banyaknya kemungkinan itu, dia tahu bahwa dia harus mengumpulkan lebih banyak kekuatan jiwa lagi. Tepat saat itu, dia melihat mayat hidup lainnya dan memutuskan untuk mengambil kesempatan menguji teknik barunya. Tombak tulang itu menembus langsung tubuh musuh, menghabisi mereka dalam sekejap. Puas dengan hasilnya, Fang Zhou menyimpulkan kemampuan ini jauh lebih kuat dibanding mantra tingkat pemula standar, seperti rudal kematian atau sinar pelemahan. Kemenangan itu meningkatkan kelincahannya dan memberinya lebih banyak kekuatan jiwa. Memeriksa statusnya, Fang Zhou melihat bahwa kekuatan, konstitusi, kelincahan, dan roh klonnya semuanya telah meningkat. Akan tetapi, mayat hidup yang lebih lemah memberikan hasil yang semakin kecil. Fang Zhou menyadari bahwa sistem tidak akan membiarkannya terus mengumpulkan status dengan mudah dan memaksa klonnya untuk menjelajahi area yang lebih dalam di dunia kematian. Dia tahu bahwa bergerak lebih dalam akan jauh lebih berbahaya. Meski begitu, sebelum musuh level rendah berhenti memberikan manfaat, dia memutuskan untuk berlatih lebih keras dan melahap sebanyak mungkin dari mereka. Sementara itu, kembali ke dunia nyata, Fang mulai terkekeh pelan selama meditasi. Chen Hongyu merasa hal ini aneh. Dia menepuk bahunya dan bertanya mengapa dia tertawa sementara orang lain sedang berjuang untuk belajar. Mengalihkan perhatiannya kembali ke kelas, Fang tertangkap basah dan tidak tahu harus berkata apa. Liu Renjie memanfaatkan keheningan itu untuk tertawa, memberitahu guru bahwa necromancer itu benar tidak bisa bermeditasi dengan benar. Beberapa teman sekelas juga mulai mengejeknya. Bagi mereka, hal ini bukanlah kejutan karena Fang Zhou telah membangkitkan kelas yang meskipun langka, namun terkenal sangat sulit untuk dilatih. Fang Zhou tidak menanggapi ejekan itu dan hanya diam saja. Chen Hongju menjelaskan bahwa dia mengerti betapa sulitnya meditasi untuk kelas Fang Zhou, tapi bukan berarti dia harus menyerah tanpa mencoba. Sementara seluruh kelas bekerja keras, dia malah membuang-buang waktunya sendiri. Sebagai contoh, sang guru menunjuk Liu Renjie dan menyuruh Fang Zhou untuk melihat betapa berdedikasinya teman sekelasnya itu. Hanya dalam satu sesi kelas, sang pembunuh fantom itu sudah berhasil memvisualisasikan bagian dari gagang pisau. Dengan bangga, Liu Renjie mengungkapkan bahwa ia telah memahami sepertiga dari metode meditasi, menyombongkan bahwa kecepatan seperti itu membuatnya setara dengan seorang jenius. Sambil menyeringai, dia berpikir bahwa Fang Zhou pasti akhirnya menyadari jurang pemisah yang besar antara seorang necromancer dan kelas lainnya. Namun, Fang Zhou hanya tersenyum dan berkomentar bahwa kecepatan seperti itu sebenarnya cukup biasa-biasa saja. Tanggapan itu mengejutkan seluruh kelas dan membuat Liu Renjie berdiri, merasa sangat kesal. Sang asasin menuduh Fang Zhou sama sekali tidak bisa bermeditasi dan menyuruhnya untuk melihat kondisinya yang menyedihkan sebelum bersikap terlalu sombong. Pada saat itu, aura gelap meledak di sekitar sang necromancer, membuat Liu Renjie mematung di tempat. Chen Hongju menyuruh asasin itu untuk kembali ke meditasinya sendiri. Kemudian dia bertanya kepada Fang Zhou apa yang ingin dia buktikan, mengingatkannya bahwa ini adalah kelas meditasi. Jika dia ingin memamerkan agresivitasnya, dia harus menunggu sampai kelas pertarungan. Fang Zhou menjelaskan bahwa dia hanya butuh Liu Renjie mundur dan berhenti mengganggunya. Dengan begitu, dia akhirnya bisa menunjukkan kepada sang guru kemajuan nyata yang telah ia capai. Mendengar hal itu, para siswa mulai bertanya-tanya apakah Fang Zhou benar-benar berhasil melakukan meditasi. Liu Renjie mencoba meremehkannya, mengklaim bahwa meskipun itu benar, saingannya itu mungkin belum menyelesaikan 1/10 dari tahap awal. Fang Zhou berjalan ke depan ruangan dan mengaktifkan metode meditasi kerangka. Aura mengerikan memenuhi ruangan dan sesosok kerangka besar mewujud di atasnya, membuat semua teman sekelasnya benar-benar tercengang. Chen Hongyu hampir tidak bisa mempercayai matanya. Hanya dalam satu sesi kelas, Fang Zhou telah sepenuhnya menguasai tahap awal dari metode tersebut. Dengan senyuman, ia mengatakan bahwa dibandingkan dengan kecepatan seorang jenius biasa, kecepatannya mungkin sekitar 100 juta kali lebih cepat. Tepat saat itu, Liu Hu muncul dan mengakui bahwa kemajuan pemuda itu dalam bermeditasi sungguh luar biasa. Dia lalu mengumumkan bahwa seluruh kelas akan ikut serta dalam ujian praktek esok harinya, yang sontak mengejutkan Fang Zhou. Siswa lain juga mulai gelisah ketika menyadari bahwa mereka akan langsung menjalani ujian pertarungan. Beberapa dari mereka bahkan belum mencapai tahap awal dari metode meditasi masing-masing. Namun, Liu Renjie melihat hal ini sebagai peluang emas.
Dalam benaknya, kelas pertarungan akan sangat berbeda dengan meditasi. Karena bertarung adalah keahlian sejatinya, dia ingin melihat seberapa lama perapal mantra yang rapuh, seperti Fang Zhou bisa terus bersikap tangguh. Malam itu juga, Fang Zhou kembali ke dunia kematian. Setelah mencapai tahap pemula dalam metode meditasi kerangka, waktu yang bisa dihabiskannya di dunia itu meningkat pesat. Meski begitu, dia tahu dia tidak bisa bersantai. Sebelum kekuatan spiritualnya habis lagi, dia harus memanfaatkan setiap detik untuk menjatuhkan mayat hidup sebanyak mungkin. Klonnya pun memulai perburuan habis-habisan, menghancurkan setiap makhluk di jalurnya. Setelah beberapa pertarungan, Fang Zhou menyadari bahwa energi rohnya hampir mencapai batas. Tepat saat itu, sistem memberitahukan bahwa level kelasnya telah meningkat dan klon kerangkanya kini dapat ditingkatkan. Melihat pesan itu, Fang Zhou merasa semua kerja kerasnya terbayar dan langsung mengonfirmasi peningkatan tersebut. Energi kehijauan mengalir di sekujur tubuh klon, memperkuat tulang-tulangnya dan membentuk bagian zirah yang baru. Ketika prosesnya selesai, sang kerangka naik tingkat menjadi pemula menengah. Kekuatannya mencapai angka 5, sementara konstitusi, kelincahan, dan rohnya meningkat menjadi 3. Peningkatan itu juga memberinya kemampuan baru yang bernama serangan brutal. Fang Zhou terkejut mengetahui bahwa meningkatkan klonnya ternyata juga bisa membuka kemampuan baru. Serangan brutal adalah kemampuan tingkat pemula yang melepaskan seluruh kekuatan penggunanya dalam satu serangan kilat. Daya rusaknya bergantung pada status kekuatan dan kemahiran kemampuan. Puas dengan hasil tersebut, Fang Zhou sadar kemampuan ini akan membuatnya bisa membersihkan para mayat hidup lebih cepat lagi. Namun, saat memeriksa perinciannya, dia merasakan sakit yang menusuk di kepalanya. Dia terlalu fokus pada kemampuan barunya sampai lupa bahwa kekuatan spiritualnya hampir terkuras habis. Beberapa saat kemudian di lapangan olahraga sekolah, Fang Zhou masih bergulat dengan sakit kepalanya yang parah. Kekuatan spiritualnya masih sangat rendah setelah memaksakan diri terlalu keras di dunia kematian. Bai Xiaoshan menghampirinya dan bertanya apakah ada yang salah. Dia menyebutkan bahwa Fang Zhou tampak sangat buruk sepanjang minggu semenjak kelas meditasi itu. Fang Zhou membalas kalau dirinya baik-baik saja, mengatakan bahwa dia hanya berlatih terlalu banyak setiap harinya. Jauh di lubuk hatinya, bagaimanapun juga, dia tahu tak boleh ada yang mengetahui tentang sistem miliknya. Mulai dari saat itu, akan lebih baik untuk memasuki dunia kematian hanya saat dia benar-benar sendirian. Seketika, Liu Renjie berjalan mendekat dan mengejek kelasnya sekali lagi. Sang asasin mencemooh bahwa nekromancer benar-benar tidak berguna, melihat betapa kelelahannya Fang Zhou setelah bermeditasi untuk waktu yang singkat. Dia juga menyuruhnya untuk tidak bersikap terlalu angkuh, hanya karena mencapai tahap meditasi pemula. Pada akhirnya, kekuatan yang sesungguhnya harus dibuktikan di dalam pertarungan. Bai Xiaoshan kehilangan kesabarannya dan memberitahu Liu Renjie kalau dia sudah kelewatan. Fang Zhou tidak pernah berbuat apa-apa padanya, jadi dia menuntut untuk tahu mengapa dia terus-terusan mengganggunya seperti itu. Sang asasin itu hanya membalas bahwa dirinya sekadar membeberkan fakta. Fang Zhou pun berdiri dan bertanya apa dia ingin dihajar lagi. Merasa jengkel, Liu Renjie memanggilnya bajingan dan bertanya apakah dia pikir dirinya masih sama seperti minggu lalu. Sebuah belati energi terbentuk di tangannya, dan dia mengungkapkan bahwa dia telah mempelajari sebuah kemampuan kelas. Dia yakin hanya butuh satu serangan untuk menumbangkan Fang Zhou sekarang. Sebelum pertarungan terjadi, Liu Hu turun tangan dan menyuruh mereka berdua berhenti. Instruktur menjelaskan bahwa sekolah mengajarkan keterampilan itu agar mereka bisa memburu monster di masa depan, bukan untuk berkelahi satu sama lain. Liu Renjie menundukkan kepalanya dan berkata dia mengerti. Sebelum pergi, Liu Hu menyuruh Fang Zhou untuk terus berlatih keras, dan anak itu berjanji akan melakukannya. Melihat instruktur itu pergi, Fang Zhou menyadari bahwa pria itu sengaja melindunginya. Segera setelah itu, Liu Hu menyuruh semua siswa bersiap dan meminta peralatan uji dikeluarkan. Begitu mesin itu dibawa ke lapangan, sang instruktur memperkenalkannya sebagai golem penguji tingkat apprentice. Dia menjelaskan bahwa mesin itu mengukur kemampuan serangan maupun pertahanan siswa. Golem itu menggunakan iblis abis tingkat rendah sebagai standar. Untuk menahan cakar tajam makhluk itu secara langsung, seseorang membutuhkan stat pertahanan tepat di angka 100. Seorang siswa menyentuh mesin itu dan berkomentar bahwa bentuknya sudah terlihat cukup usang. Karena itu, dia bertanya, apakah peralatan itu bisa rusak selama ujian? Liu Hu menjawab bahwa belum pernah ada siswa yang berhasil menghancurkan golem itu sebelumnya. Namun, jika ada yang cukup kuat untuk menghancurkannya dengan kekuatan murni, dia sendiri yang akan mengajukan hadiah 20 poin kontribusi aliansi untuk mereka. Mendengar itu, semua orang jadi bersemangat dan ingin segera memulai. Fang Zhou ingat bahwa poin kontribusi adalah salah satu mata uang paling berharga di dunia ini. Poin itu bisa digunakan untuk mendapatkan skill, perlengkapan, dan banyak sumber daya langka lainnya. Karena beberapa siswa langsung mengajukan diri, Liu Hu menyuruh semuanya berbaris.
Kelas umum akan diuji lebih dulu, diikuti oleh kelas khusus. Siswa pertama mengumpulkan api di sekujur tubuhnya dan melemparkan bola api ke arah golem. Meski terjadi ledakan, mesin itu tidak rusak sama sekali dan hanya mencatat skor serangan 48. Liu Hu membacakan skornya dan berkata dia masih butuh banyak latihan. Siswa itu jelas kecewa karena dia merasa serangannya cukup kuat dan tak mengerti kenapa skornya serendah itu. Selanjutnya, siswa lain maju membawa pedang dan melancarkan serangan pelumpuh yang mencetak skor 41. Seorang pemanah menembakkan panah pembatu dan mencetak angka 50. Setelah semua siswa kelas umum selesai, Liu Hu mengumumkan bahwa kelas khusus yang tersisa bisa maju secara berurutan. Kerana tidak ada seorang pun dari ronde pertama yang mendapat skor di atas 60, banyak siswa merasa patah semangat. Mereka akhirnya mengerti alasan instruktur menawarkan hadiah sebesar itu. Mendapatkan 20 poin kontribusi itu mustahil bagi kelas umum saat ini. Kini semua orang ingin melihat skor yang akan didapat oleh kelas tersembunyi. Sambil menunggu gilirannya, Fang Zhou menganalisis situasi. Serangannya sepenuhnya bergantung pada tengkoraknya, jadi dia bertanya-tanya, apakah golem itu bisa menjumlahkan serangan dari beberapa monster panggilan dan menampilkan skor gabungan. Liu Renji menyadari ekspresi merenung saingannya dan menganggapnya sebagai keraguan. Yakin bahwa kekuatan serang Necromancer akan sangat menyedihkan. Dia menyatakan akan menunjukkan perbedaan kelas mereka setelah mempelajari skill barunya. Assassin itu berjalan ke arah golem dan mengaktifkan Bloody Phantom. Serangan itu menghantam mesin dan mencatat skor serangan 80, menarik decak kagum dari kerumunan. Usai menyelesaikan tesnya, Liu Renjie menatap langsung ke Fang Zhou dan bertanya apa dia melihatnya. Dengan penuh percaya diri, dia mengklaim bahwa itulah kekuatan sejati dari kelas tersembunyi, Assassin Phantom. Bai Xiaoshan maju membela temannya dan bertanya, kenapa Liu Renjie begitu sombong? Lagi pula, bukan hanya dia siswa di kelas yang memiliki profesi tersembunyi. Tepat setelahnya, Liu Hu memanggil Ye Fan untuk tes berikutnya. Saat dia melangkah maju, para siswa teringat bahwa dia telah bangkit sebagai Demon Hunter. Rumornya, para petinggi sekolah telah mengincar Ye Fan tepat setelah upacara kebangkitan dan bahkan membentuk kelompok riset khusus untuknya. Seorang gadis menyebutkan betapa irinya ia dengan perlakuan itu dan penasaran berapa skor serangannya nanti. Ye Fan memanggil senjatanya dan melesat maju, melepaskan serangan pembalasan. Pukulan pertamanya hanya mencetak skor 65, membuat seisi kelas kebingungan. Beberapa siswa bergumam bahwa skor itu hampir tidak lebih tinggi dari yang dicapai kelas umum. Namun, mata Ye Fan berbinar dan dia memperingatkan mereka bahwa dia belum selesai. Skillnya bekerja sebagai combo, dan serangan lanjutannya menaikkan skor menjadi 69, lalu 88, dan akhirnya tepat di angka 100. Liu Hu mengumumkan bahwa kekuatan serang Ye Fan telah mencapai 100. Melihat combo itu, Fang Zhou memastikannya, golem itu melacak serangan beruntun sebagai total gabungan. Kalau begitu, menghancurkan mesin itu dengan pasukan tengkoraknya sama sekali tidak sulit. Setelah selesai, Ye Fan dengan percaya diri berkata bahwa sepertinya tidak ada seorang pun di kelas yang mampu mengalahkan skornya. Liu Renjie adalah orang pertama yang mengeluh. Dia berpendapat bahwa Ye Fan mendapat skor itu hanya karena menumpuk beberapa serangan, mengklaim bahwa ia bisa melakukan hal yang sama seandainya tahu boleh menyerang lebih dari sekali. Bai Xiaoshan membalas sengit, mengatakan tidak ada aturan yang melarang skill combo. Sebelum perdebatan itu berlanjut, Liu Hu memanggil gadis itu untuk tes berikutnya. Bai Xiaoshan mengumpulkan energinya, berpikir bahwa ia juga membangkitkan kelas tersembunyi, karena itu ia tak boleh mempermalukan dirinya sendiri di depan semua orang. Dia menyerbu golem itu, tapi skornya hanya 31. Dia merasa frustrasi dengan angka serendah itu. Liu Renjie tertawa dan bertanya, apakah hanya itu kemampuannya setelah membual tinggi? Tetap saja, hasilnya masuk akal karena kelasnya lebih fokus pada dukungan alih memberikan kerusakan. Orang berikutnya yang dipanggil adalah Gu Ziqiu, seorang penyihir badai. Dia menembakkan rentetan energi angin dan mencetak skor 72. Selanjutnya, Ksatria Bumi Zhao Yuan maju menerjang dengan zirah perisainya dan mencetak skor 69. Lalu majulah Chen Yong yang bangkit sebagai warrior palu berat. Dia menggunakan hantaman palu raksasa dan mencetak skor 84. Melihat hasilnya, para siswa mengakui bahwa kelas khusus punya kekuatan serang jauh di atas kelas biasa. Namun selain Ye Fan, tidak ada yang mencapai angka 100, apalagi menghancurkan golem itu untuk memenangkan hadiah Liu Hu. Tepat pada saat itu, seseorang ingat masih ada satu pengguna kelas tersembunyi yang belum diuji, sang Necromancer Fang Zhou. Mendengar hal itu, Liu Renjie mencibir dan bertanya, apa mereka benar mengharapkan sesuatu dari seorang Necromancer?
Dia mengklaim Fang Zhou mungkin tak akan mencetak angka 10, mengejek apakah tengkorak itu bisa berdiri tegak. Fang Zhou bertanya apakah dia yakin soal hal itu. Assassin itu semakin nekat dan berjanji akan memakan golem itu sendiri jika sang necromancer benar-benar berhasil menghancurkannya. Mengabaikan ejekan itu, Fang Zhou dengan tenang berjalan ke area ujian dan meminta semua orang mundur beberapa langkah. Liu Renjie tidak tahu apa rencananya dan bertanya apakah dia sedang melucu. Sambil tersenyum, Fang Zhou menjawab bahwa dia tidak sedang melucu. Skill yang akan digunakannya hanya butuh sedikit ruang tambahan. Pada saat itu, rantai hantu bermunculan di sekujur tubuhnya dan lingkaran pemanggilan terbuka di seluruh lapangan. 10 prajurit tengkorak muncul dalam formasi, membuat seisi kelas benar-benar tercengang. Para siswa ingat bahwa seorang necromancer tingkat apprentice yang baru bangkit biasanya hanya bisa memanggil 2 tengkorak. Tak satu pun paham bagaimana cara Fang Zhou mengeluarkan 10 monster sekaligus. Bahkan Liu Hu pun terkejut. Dia ingat Su Xinyan, yang dikenal sebagai necromancer paling berbakat dalam sejarah, hanya bisa memanggil 5 tengkorak tepat setelah bangkit. Membandingkan keduanya, instruktur itu mulai membatin apakah Fang Zhou punya bakat yang jauh lebih hebat darinya. Saat semua orang memandangi formasi itu, Fang Zhou berpikir dalam hati bahwa menahan diri adalah langkah yang tepat. Jika dia menunjukkan semua pasukan yang sebenarnya bisa ia kendalikan, ia akan menarik terlalu banyak perhatian dan memicu masalah yang tidak perlu. Lalu dia memberi perintah untuk menyerang. Tengkorak-tengkorak itu melesat maju dengan kecepatan yang bahkan membuat Liu Renjie lengah. Satu persatu, mereka mengepung golem itu dan mulai menyerangnya tanpa henti. Skornya naik dengan cepat dari 30 menjadi 45, lalu 60, dan akhirnya 65. Beberapa siswa berkomentar bahwa Fang Zhou memang tampil heboh, tapi skornya belum terlihat mengesankan. Siswa lain tidak setuju, mengatakan 65 sudah bagus karena banyak warrior bahkan tidak bisa mencapai angka itu. Namun, teman sekelas lainnya menunjukkan bahwa karena Fang Zhou menggunakan 10 tengkorak, kerusakan individu tiap monster cukup rendah. Liu Renjie mulai tertawa lagi dan bertanya apakah hanya itu kemampuannya. Pria di sebelahnya menghitung bahwa rata-rata tiap tengkorak bahkan tak mampu menembus angka 10 untuk kekuatan serangnya. Fang Zhou menyuruh mereka jangan terburu-buru mengambil kesimpulan karena itu baru permulaan. Liu Renjie bertanya apa maksudnya dan apakah ia benar-benar berencana terus berjuang dengan hasil payah seperti itu. Dengan jentikan jarinya, Fang Zhou menjawab bahwa jika 10 tengkorak belum cukup, dia akan menggandakannya jadi 20. Gelombang panggilan lain muncul dalam sekejap. Para siswa dibuat tak bisa berkata-kata, menyadari Fang Zhou telah menahan diri sejak awal. Beberapa bahkan mencatat bahwa sepanjang sejarah, hampir tidak ada necromancer yang bisa mengendalikan sebanyak itu tepat setelah kebangkitan. Bai Xiaoshan bersorak kegirangan dan berkata dia sudah tahu Fang Zhou bisa melakukannya. Menerima perintah baru, ke-20 kerangka itu menyerang bersamaan, membuat skor melonjak tajam. 84, 97, lalu 108. Golem itu mulai retak di bawah rentetan serangan tanpa henti. Beberapa saat kemudian, ledakan dahsyat meletus di seluruh lapangan, menerbangkan suku cadang mesin kemana-mana. Saat asap mereda, layar yang rusak menunjukkan angka 999. Fang Zhou tidak hanya melampaui angka 100. Dia telah sepenuhnya melampaui batas maksimum mesin itu. Semua orang tercengang. Beberapa siswa bertanya-tanya bagaimana seseorang yang baru saja bangkit bisa menghasilkan sesuatu yang segila itu. Bagi mereka, Fang Zhou tampak jauh melampaui mahasiswa baru biasa. Liu Renjie mematung, rahangnya ternganga lebar. Sebelum ujian, dia sudah berjanji akan memakan golem itu jika Fang Zhou benar-benar berhasil menghancurkannya. Jadi, sang necromancer mengambil kepala mesin itu, membawanya kepadanya, dan menyuruhnya mulai makan. Assassin itu mulai gagap, benar-benar kehabisan kata-kata. Fang Zhou lalu berkata, jika dia tidak mau menepati taruhannya, itu juga tidak apa-apa. Dengan tatapan dingin, dia hanya menyuruh Liu Renjie pergi dari hadapannya dan jangan pernah mengganggunya lagi. Sambil berjalan pergi dengan rasa malu, Liu Renjie menegaskan bahwa ini belum berakhir, bersumpah akan membuat Fang Zhou membayar semuanya nanti. Bai Xiaoshan berlari menghampiri temannya dan memuji kekuatannya. Kagum dengan betapa cepat dia berkembang, dia meminta Fang Zhou membantunya naik level lebih cepat juga. Karena tidak bisa mengungkap kebenarannya, dia hanya memberitahunya bahwa dia cuma menggunakan latihan meditasi standar. Liu Hu juga menghampiri, memuji penampilannya, dan berkata bahwa Fang Zhou benar-benar telah membuka matanya. Instruktur itu berjanji akan memperjuangkan tempat untuknya di program siswa bibit unggul akademi yang ditujukan bagi talenta top yang akan menerima pelatihan dan sumber daya prioritas. Sementara itu, di kantor kepala sekolah, sang kepala sekolah sedang meninjau hasil keseluruhan upacara.
Dari 10 siswa baru, 913 telah berhasil bangkit, mencapai tingkat keberhasilan lebih dari 91%. Di antara mereka yang lulus, ada 85 pengguna kelas langka, termasuk Earth Knight Zhao Yuan, Specialist Support Bai Xiaoshan, Storm Mage Gu Zikyu, dan Demon Hunter Ye Fan. Karena program siswa bibit unggul memiliki 100 tempat, kepala sekolah memutuskan semua dari 85 siswa tersebut bisa langsung didaftarkan. Namun, saat dia membaca profil Fang Zhou dan melihatnya bangkit sebagai necromancer, dia menganggapnya sebagai kelas yang tidak punya masa depan dan memilih untuk mengabaikannya untuk saat ini. Tak lama kemudian, Liu Hu memasuki kantor, mengatakan dia punya masalah mendesak untuk dilaporkan. Saat dia mendekati meja, dia melihat berkas siswa yang sedang ditinjau oleh kepala sekolah. Dia mengambil laporan Fang Zhou dan merekomendasikan agar cowok itu dimasukkan ke dalam program siswa bibit unggul sekolah. Kepala sekolah mengakui bahwa kelas necromancer memiliki potensi besar secara teori, tetapi dalam prakteknya, mengembangkan kekuatan itu selalu terbukti sangat sulit. Liu Hu bersikeras, mengutip Susinyan sebagai contoh necromancer yang kekuatan tempurnya sama kuatnya dengan caster manapun. Meski begitu, kepala sekolah menjelaskan bahwa situasinya berbeda. Susinyan telah dibimbing dan didukung sejak awal oleh ayah legendarisnya, yang merupakan alasan utama dia bisa sejauh ini. Fang Zhou tidak punya dukungan semacam itu, jadi kepala sekolah ingin tahu keunggulan nyata apa yang membenarkan investasi sebesar itu untuknya. Dia juga mengungkit bahwa Liu Hu pernah bertarung di sisi orang tua Fang Zhou dan tahu mereka pernah menjadi rekan seperjuangan. Kepala sekolah mengakui bahwa orang tua cowok itu adalah pahlawan sejati federasi, tetapi memperingatkan instruktur itu agar tidak membiarkan perasaan pribadi memengaruhi rekomendasinya. Bergabung dengan program siswa bibit unggul tidak hanya berarti mendapatkan sumber daya khusus. Ini juga datang dengan tanggung jawab berat, dan sekolah harus memastikan setiap siswa yang terpilih benar-benar layak mendapatkan investasi itu. Liu Hu menjawab bahwa pemahamannya akan beratnya keputusan itu adalah alasan utama mengapa dia merekomendasikan Fang Zhou. Dia kemudian menyerahkan laporan dari kelas meditasi dan tempur agar kepala sekolah bisa melihat hasilnya sendiri. Sembari membaca berkas-berkas itu, kepala sekolah menemukan bahwa Fang Zhou telah menguasai metode meditasi kerangka pada hari pertamanya. Dia bahkan lebih terkejut saat melihat cowok itu telah memanggil lebih dari 20 kerangka selama ujian tempur. Liu Hu menyatakan bahwa dengan bakat seperti ini, Fang Zhou benar-benar memiliki peluang untuk menulis babak baru dalam sejarah necromancer. Setelah memikirkannya sejenak, kepala sekolah menyuruh instruktur itu untuk membiarkan masalah ini dulu. Dia tidak akan memasukkan Fang Zhou ke program itu sekarang, tetapi dia setuju untuk mengawasi penampilan cowok itu di medan perang simulasi sebelum membuat keputusan akhir. Setelah Liu Hu meninggalkan kantor, kepala sekolah melihat kembali profil Fang Zhou. Benar-benar penasaran sekarang, dia ingin melihat trik apa lagi yang disembunyikan cowok itu. Sementara itu, di halaman sekolah, Bai Xiaoshan menghampiri Fang Zhou dan bertanya bagaimana dia bisa memanggil begitu banyak kerangka saat kelas tempur pertama mereka. Cowok itu menjawab bahwa dia cuma memanggil beberapa makhluk tambahan dan itu bukan masalah besar. Dia bercanda bahwa bersikap terlalu rendah hati adalah bentuk lain dari pamer. Fang Zhou tertawa canggung, bersikeras dia benar-benar tidak menganggapnya terlalu mengesankan. Memikirkan kekuatan cloningnya, dia tahu dia tidak bisa mengungkapkan bahwa semua yang telah dia tunjukkan sejauh ini hanyalah sebagian kecil dari kekuatan aslinya. Tepat saat itu, seseorang memanggil namanya. Itu adalah Ye Fan yang berjalan mendekat dan menyatakan bahwa dia tidak pernah merasa kalah dari siapapun. Setelah mengawasi semua siswa di kelas 1, dia menyimpulkan bahwa hanya Fang Zhou yang layak menjadi rivalnya. Fang Zhou dan Bai Xiaoshan saling bertukar pandang dengan bingung. Merasa tidak tertarik, mereka berdua mulai berjalan pergi, sementara sang necromancer meminta maaf dan berkata tidak mau menerima tantangan dari seseorang yang sangat dramatis. Bai Xiaoshan juga berkomentar bahwa Ye Fan tampak cukup aneh. Ye Fan menyuruh mereka menunggu, menjelaskan bahwa dia tidak meminta tantangan biasa. Dia sebenarnya ingin Fang Zhou menjadi rekan latih tandingnya. Dia bercerita bahwa setelah bangkit sebagai Demon Hunter, dia telah bergabung dengan kelompok riset ilmiah yang didedikasikan untuk kelas itu. Untuk melanjutkan studi mereka, tim tersebut membutuhkan rekan dengan kekuatan yang sepadan dengannya. Fang Zhou bertanya, mengapa dia harus membantu riset yang tidak ada hubungannya dengan dirinya. Ye Fan lalu menawarkan 10 poin kontribusi sebagai imbalan untuk pertandingan latih tanding selama 2 minggu, sudah termasuk makan dan penginapan gratis. Mendengar tawaran itu, Fang Zhou langsung menerimanya dan berkata senang berbisnis dengannya. Ye Fan menyeringai, mengatakan dia sudah menduganya dari rival pilihannya, sementara Bai Xiaoshan dibuat tercengang melihat betapa cepat dia berubah pikiran. Tanpa membuang waktu, Ye Fan menyuruh mereka untuk segera mengikutinya. Saat mereka mengikutinya, Bai Xiaoshan bertanya, mengapa Fang Zhou setuju begitu saja?
Dia menjawab bahwa 10 poin kontribusi terlalu berharga untuk ditolak. Selain itu, dia memikirkan orang-orang yang menunggunya di rumah dan seberapa besar poin itu bisa membantu mereka. Fang Zhou kemudian bertanya, apakah Ye Fan adalah tuan muda kaya raya, mengingat betapa mudahnya dia menghamburkan poin. Bai Xiaoshan menjelaskan bahwa dia bukan orang kaya. Semua poin itu telah dipinjamkan oleh asosiasi riset dan harus dikembalikan nanti. Dia menambahkan bahwa dengan tingkat pengeluaran Ye Fan, dia mungkin akan menghabiskan 20 tahun setelah kelulusan untuk melunasi utangnya. Fang Zhou kaget mendengarnya. Saat mereka mencapai gedung riset, Ye Fan menunjuk ke arah pintu masuk dan berkata mereka telah sampai. Di dalam, dia memamerkan laboratorium kelompoknya dan bertanya apa pendapat mereka. Fang Zhou terkesan dengan semua peralatan canggih itu, menyadari bahwa perlakuan yang diberikan kepada pemegang kelas langka berada di tingkat yang sama sekali berbeda. Tak lama setelah itu, seorang pria memperkenalkan dirinya sebagai Chen Qingshan, kepala kelompok riset Demon Hunter. Dia adalah seorang Gale Ranger peringkat perak. Fang Zhou menyapa instruktur itu dan menyadari lengan mekanik prostetiknya. Meskipun dia bekerja di bagian riset dan logistik sekarang, Chen Qingshan masih memancarkan aura tajam dari seseorang yang ditempa melalui pertempuran tak terhitung jumlahnya di garis depan. Peneliti itu menjelaskan bahwa seorang Demon Hunter veteran baru ini telah mencapai peringkat legendaris tertinggi di dalam alam Abyss dan berhasil membunuh seorang Raja Abyss, menunjukkan kekuatan tempur yang luar biasa. Oleh karena itu, ketika Ye Fan membangkitkan kelas yang sama, Akademi Militer Haicheng memprioritaskan perkembangannya dan membentuk tim ilmiah khusus ini untuk membuka potensi penuhnya. Chen Qingshan juga menyebutkan bahwa dia telah meninjau profil Fang Zhou. Jika cowok itu tertarik, sekolah juga bisa membentuk tim riset kecil khusus untuknya. Fang Zhou menolaknya dengan sopan. Di benaknya, dia tidak punya keinginan untuk berakhir seperti Ye Fan, menghabiskan 20 tahun setelah lulus tenggelam dalam utang. Selain itu, membiarkan para peneliti melihat terlalu dekat kemampuannya mungkin akan mengekspos sistemnya. Chen Qingshan menerima keputusannya dan menyarankan agar mereka memulai ujian tempur langsung. Dia lalu mengantar mereka ke arena yang terletak di lantai bawah lab. Instruktur itu menjelaskan bahwa langkah-langkah keamanan tingkat atas telah diterapkan, yang berarti kedua siswa dapat bertarung dengan sekuat tenaga tanpa mempertaruhkan nyawa mereka. Untuk mengeluarkan potensi penuh mereka, setiap petarung juga diizinkan memilih 3 peralatan tempur dari gudang senjata. Melihat Ye Fan, Fang Zhou tahu bahwa dia tidak lemah. Kelincahan dan burst damage-nya berada di tingkat atas, bertindak sebagai penangkal langsung terhadap pemanggilan kerangka. Karena itu, dia memutuskan untuk menggunakan deduksi keahlian untuk meningkatkan kemampuannya sebelum duel. Sistem menunjukkan bahwa Fang Zhou masih berada di peringkat pemula tingkat rendah. Keahliannya meliputi metode meditasi kerangka, panggil kerangka, tombak tulang, dan perisai tulang. Setelah memperkuat kemampuannya, dia bersiap untuk bertarung. Sambil melepas jaketnya, Ye Fan memperingatkan bahwa dia baru saja menguasai teknik busur pedang. Jadi, meskipun Fang Zhou memanggil 20 kerangka, itu tetap tidak akan cukup untuk mengalahkannya. Fang Zhou hanya tersenyum dan menjawab bahwa itu mungkin benar sebelumnya. Namun, setelah meningkatkan keahliannya, segalanya mungkin akan sedikit berbeda. Untuk pertandingan ini, dia memilih tongkat pemula abu-abu tingkat rendah produksi massal yang sedikit meningkatkan kekuatan sihir, beserta jubah pemula abu-abu tingkat rendah yang memberikan sedikit pengurangan kerusakan. Ye Fan memuji kepercayaan diri saingannya, tetapi memperingatkan bahwa peningkatan kekuatan yang dia terima dari kelompok riset jauh melampaui apa yang bisa dibayangkan Fang Zhou. Saat keduanya bersiap, para peneliti mendiskusikan siapa yang akan menang. Salah satu peneliti langsung bertaruh pada Ye Fan, menjelaskan bahwa dia telah mengamati latihannya sepanjang minggu, dan dia belum pernah melihat naluri bertarung yang begitu mengerikan. Tepat saat itu, Liu Hu muncul dan berkata bahwa mereka terlalu cepat mengambil kesimpulan. Chen Qingshan terkejut dengan kunjungan itu, dan bertanya mengapa Liu Tua datang. Instruktur itu menjawab bahwa 2 siswa luar biasa dari kelasnya akan bertarung. Sebagai guru mereka, dia tentu saja harus menonton duel tersebut. Chen Qingshan bertanya, apakah Liu Hu benar percaya Fang Zhou bisa mengalahkan Ye Fan? Instruktur itu membenarkannya. Peneliti itu mengakui bahwa Fang Zhou bisa memanggil banyak kerangka, tetapi dia menekankan bahwa dia masih memiliki tubuh penyihir yang rapuh. Lagi pula, baru sehari sebelumnya, Ye Fan telah menguasai keahlian pergerakan yang sangat kuat, yang pasti akan menjadi kejutan besar. Segera setelah pertarungan dimulai, Ye Fan maju menyerang, dan Fang Zhou menghindari serangan pertama, dengan cepat memperlebar jarak di antara mereka. Ahli nujum itu menyadari bahwa kekuatan lawannya dalam pertarungan jarak dekat sangat tinggi, jadi dia memutuskan untuk menjauh sebisa mungkin. Sambil menyalurkan energi ke tangannya, Ye Fan memperingatkan bahwa menjaga jarak tidak akan membuat Fang Zhou aman. Dia kemudian meluncurkan panah pemburu iblisnya, menciptakan beberapa proyektil biru. Fang Zhou mulai memanggil prajuritnya.
Dua kerangka muncul di depannya, tetapi panah itu menembus pertahanan mereka dan menjatuhkan keduanya. Ye Fan terus menembak, berniat mengganggu ritme pemanggilan sebelum pasukan bisa dibentuk. Salah satu serangan mengenai lingkaran itu dan mengganggu keahliannya. Fang Zhou merasakan bahaya dan nyaris menghindari proyektil berikutnya. Tepat setelah itu, dia meletakkan tangannya di tanah dan berhasil memanggil 5 kerangka lagi. Melihat dari atas, Chen Qingshan berkomentar bahwa generasi baru ini benar-benar mengesankan. Dia percaya bahwa meskipun Fang Zhou kalah dalam duel, penampilannya sejauh ini sudah cukup untuk membuatnya disetujui masuk ke program siswa unggulan. Liu Hu memberitahu Chen Tua untuk tidak merayakannya terlalu dini. Dalam hati, instruktur itu tahu bahwa Fang Zhou terlalu tenang dan berpengalaman untuk memasuki pertarungan ini tanpa kartu truf. Karena Ye Fan tidak berhenti menembak, Fang Zhou menyadari dia tidak bisa menahan diri lagi. Dia mengangkat tongkatnya dan melepaskan kekuatan penuh dari pemanggilan kerangkanya. 30 prajurit muncul sekaligus, membuat Chen Qingshan benar-benar tercengang. Salah satu peneliti ingat bahwa Fang Zhou baru saja membangkitkan kekuatannya beberapa hari yang lalu dan tidak mengerti bagaimana keahlian itu bisa meningkat begitu pesat dalam waktu sesingkat ini. Ye Fan tersenyum dan berkata bahwa hasil ini tidak buruk sama sekali. Baginya, pertunjukan ini saja sudah membuktikan bahwa Fang Zhou layak menjadi saingannya. Ahli nujum itu menyadari bahwa Ye Fan tetap tenang meskipun dikelilingi oleh begitu banyak kerangka. Itu berarti dia masih punya rencana lain. Pada detik berikutnya, Ye Fan menggunakan serangan ganasnya dan menghancurkan beberapa prajurit dengan gerakan yang sangat cepat. Setelah membuka sedikit ruang, dia melihat jarak ke Fang Zhou dan menyimpulkan bahwa itu sudah cukup dekat. Energi kehijauan memenuhi matanya dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Dengan mengaktifkan serbuan bayangan, Ye Fan menghilang dari tengah-tengah kerangka dan seketika muncul tepat di belakang Fang Zhou. Chen Qingshan percaya duel ini sudah berakhir. Lagi pula, seorang penyihir yang rapuh tidak akan pernah bisa menahan serangan jarak dekat Ye Fan pada jarak sedekat itu. Namun, Fang Zhou tidak menunjukkan kekhawatiran sedikit pun. Dengan senyum kecil, dia berkomentar bahwa lawannya baru saja memakan umpannya. Ye Fan melancarkan serangannya, tetapi perisai tulang raksasa muncul di antara mereka, sepenuhnya memblokir pukulan itu dan memukul mundurnya. Terkejut, pemburu iblis itu bertanya, keahlian apa itu? Liu Hu segera menyadari itu adalah teknik ahli nujum yang baru, sementara Chen Qingshan tidak percaya bahwa Fang Zhou telah mempelajari keahlian lain dengan sendirinya. Fang Zhou meminta maaf dan mengakui bahwa Ye Fan lebih kuat dari yang dia bayangkan. Karena alasan itu, dia harus menggunakan beberapa taktik. Dengan mengetukkan tongkatnya ke tanah, dia membaur dengan para kerangka. Chen Qingshan akhirnya menyadari triknya, dan Liu Hu tersenyum, berkomentar bahwa taktik anak itu benar-benar kotor. Fang Zhou telah menggunakan kain kamuflase optik untuk menyembunyikan tubuhnya di antara panggilannya. Dikelilingi oleh sosok yang hampir identik, Ye Fan tidak bisa mengetahui di mana ahli nujum yang asli. Sambil menghancurkan beberapa kerangka, dia berteriak meminta Fang Zhou untuk menampakkan diri. Menyadari dia akan perlahan-lahan kelelahan sampai kalah, dia menyimpulkan bahwa satu-satunya pilihan adalah menggunakan tekniknya yang paling kuat. Ledakan energi meletus di sekitar Ye Fan, membuat beberapa kerangka terhempas jauh. Liu Hu terkejut melihat dia sudah menguasai keahlian tingkat itu. Chen Qingshan menjelaskan bahwa teknik itu memiliki waktu tunggu yang sangat lama, tetapi memberikan kekuatan ledakan yang sangat besar, dan itu juga memungkinkan Ye Fan untuk lolos dari pengepungan. Dari atas, pemburu iblis itu menyadari bahwa salah satu kerangka terlihat berbeda dari yang lain dan menyimpulkan bahwa itu pasti Fang Zhou. Mengumpulkan seluruh energinya, dia mulai mempersiapkan serangan jatuhan surgawinya dan menyuruh saingannya untuk menerima serangannya. Ye Fan turun dengan kekuatan penuh dan serangan jatuhan surgawinya mengenai sasaran. Dampak itu menyebabkan ledakan keras yang bergema di seluruh arena dan memicu awan debu yang sangat besar. Bahkan Fang Zhou yang masih menyamar di antara kerangka terkesan dengan kekuatan serangan itu. Tergengah-enggah setelah menggunakan teknik terkuatnya, Ye Fan mengakui bahwa Fang Zhou benar-benar kuat. Namun, dia juga punya harga diri dan menolak menerima kekalahan. Percaya bahwa dia telah mengenai lawan yang asli, dia memanggil tim medis untuk bergegas. Tidak ingin duel itu berakhir dengan kematian. Dari atas, Chen Qingshan, Liu Hu, dan Bai Xiaoshan menyaksikan semuanya dengan raut wajah terkejut. Ketika Ye Fan menyadari bagaimana mereka menatapnya, dia merasa ada yang tidak beres. Itu jelas, bukan tatapan yang diberikan kepada seorang pemenang. Melihat kembali ke target yang dia pukul, dia melihat tubuh itu mulai hancur. Baru saat itulah dia menyadari bahwa dia tidak mengenai Fang Zhou, melainkan hanya kerangka lain yang menyamar. Pada saat itu, Ye Fan memahami keseluruhan strategi tersebut. Fang Zhou bukan hanya menyamar sebagai kerangka. Dia juga mendandani salah satu panggilannya agar terlihat seperti tubuh aslinya, menciptakan penyamaran ganda untuk benar-benar mengelabuinya. Sebelum dia bisa bereaksi, salah satu kerangka meraih kakinya.
Fang Zhou yang asli muncul tepat di belakangnya, mengarahkan tongkatnya ke arahnya, dan berterima kasih karena membiarkannya menang. Dengan tidak ada energi tersisa untuk melanjutkan, Ye Fan menjatuhkan senjatanya dan mengakui kekalahan. Kurasan energi besar, besaran dari jatuhan surgawi berdampak saat itu juga, membuat kakinya kehilangan seluruh tenaganya. Sebelum dia jatuh ke tanah, salah satu kerangka Fang Zhou menangkapnya. Ye Fan menatap lawannya dan berterima kasih atas bantuannya. Fang Zhou mengacungkan jempol dan menyuruhnya untuk tidak khawatir. Dia bisa menganggapnya sebagai bentuk simpati kepada pihak yang kalah. Saat dia dibaringkan di atas tandu, Ye Fan menyatakan bahwa kekalahan ini hanya akan menjadi bahan bakar untuk membuatnya lebih kuat. Dia kemudian menggunakan pepatah lama untuk menyatakan bahwa roda kehidupan akan selalu berputar, menyuruh Fang Zhou menunggu pertarungan mereka berikutnya. Ahli nujum itu menjelaskan bahwa dia hanya bercanda, dan dia tidak perlu marah-marah begitu. Segera setelah itu, Chen Qingshan berjalan menghampiri dan mengakui, meski dengan enggan, bahwa kekuatan tempur Fang Zhou telah melampaui semua ekspektasi. Dengan taktik yang dieksekusi dengan sangat baik, dia yakin bocah itu bisa menjadi ahli strategi sejati di masa depan. Fang Zhou bertanya-tanya mengapa kata-kata itu sama sekali tidak terdengar seperti pujian. Liu Hu kemudian bertanya, apakah perisai yang digunakan selama pertarungan adalah keahlian baru yang dia temukan sendiri? Fang Zhou membenarkannya, menjelaskan bahwa dia telah memperoleh beberapa wawasan saat berlatih memanggil kerangkanya. Dari wawasan tersebut, dia telah menciptakan 2 teknik, tombak tulang dan perisai tulang. Kedua guru itu saling memandang dan terdiam selama beberapa saat. Tepat setelah itu, Liu Hu menepuk punggung siswa itu dengan keras dan memuji kemampuannya yang selalu memberikan kejutan baru. Tersentak oleh pukulan itu, Fang Zhou meminta instruktur tersebut untuk sedikit lebih lembut. Liu Hu bertanya pada Chen Qingshan apakah institut itu memiliki peralatan profesional untuk mengevaluasi keterampilan tersebut. Peneliti itu menjawab bahwa itu bukan masalah dan memerintahkan agar semuanya disiapkan. Fang Zhou memperingatkan bahwa kekuatan spiritualnya hampir habis, dan ia mungkin tidak bisa menggunakan kedua teknik itu sekarang. Liu Hu menjawab bahwa itu hanyalah masalah kecil. Melihat sekotak penuh botol, Fang Zhou bahkan bertanya apakah gurunya sedang menyajikan bir. Namun, ia mendapati bahwa semua botol itu adalah ramuan pemulih kekuatan spiritual. Ia mulai menenggak ramuan itu seperti air dan merasa sangat menyegarkan. Begitu energinya kembali, Chen Qingshan mengeluarkan golem lain dan memintanya untuk menyerang sama seperti saat kelas pertarungan. Fang Zhou memadatkan tombak tulang dan melemparkan proyektil itu ke arah mesin tersebut. Serangan itu tercatat di angka 85, membuat para peneliti terkesan. Salah satu asisten berkomentar bahwa itu sudah merupakan hasil yang luar biasa bagi seseorang yang baru saja bangkit. Chen Qingshan menekankan bahwa bagian yang paling mengesankan bukan hanya angkanya, melainkan fakta bahwa keterampilan itu diciptakan oleh siswanya sendiri. Selanjutnya, Liu Hu memerintahkan mereka untuk menyiapkan evaluasi pertahanan. Golem itu menerjang maju dengan kecepatan tinggi, dan Fang Zhou memanggil perisai tulang tepat sebelum benturan. Penghalang itu memblokir serangan dan mencatatkan 80 poin pertahanan. Dengan penuh semangat, Liu Hu menjelaskan bahwa kekuatan serang Fang Zhou sudah sebanding dengan penyihir badai, sementara pertahanannya mendekati ksatria bumi. Setelah menepuk punggung anak itu lagi, ia menyatakan bahwa Fang Zhou terlahir untuk menjadi ahli nujum. Fang Zhou meminta sang guru untuk berhenti memukulnya, atau siapapun yang melihat mungkin mengira Liu Hu sedang mencoba meningkatkan statusnya secara paksa. Chen Qingshan memanggil siswa itu dan mengatakan bahwa kedua keterampilan itu sangat luar biasa, menyarankan agar semuanya didaftarkan di repositori keterampilan federasi. Fang Zhou tahu bahwa repositori itu berfungsi sebagai pusat besar untuk mengumpulkan teknik. Para profesional dari seluruh federasi dapat menghabiskan poin kontribusi untuk mempelajari keterampilan yang tersimpan di sana. Chen Qingshan menjelaskan bahwa institut itu memiliki cabang repositori, dan Fang Zhou bisa segera menggunakannya. Anak itu langsung setuju. Setibanya di depan pintu masuk, Liu Hu menjelaskan bahwa setelah mendaftarkan tekniknya, Fang Zhou juga bisa menggunakan poin yang diterimanya untuk mendapatkan keterampilan lain yang ia butuhkan. Siswa itu berterima kasih kepadanya dan melangkah masuk. Pada awalnya, ia hanya menemukan kegelapan, membuatnya bertanya apakah tempat ini benar-benar perpustakaan. Segera setelah itu, beberapa lampu menyala, memperlihatkan struktur raksasa yang dipenuhi rak, buku, dan terminal sihir. Fang Zhou takjub melihat repositori keterampilan federasi. Hampir setiap teknik yang ia ketahui dapat ditemukan di sana. Mendekati bola bercahaya, ia mendaftarkan tombak tulang dan perisai tulang. Sistem mengonfirmasi bahwa kedua entry itu diterima dan memberinya 200 poin kontribusi. Selain itu, sebagai pencipta, Fang Zhou akan menerima 50 dari biaya setiap kali profesional lain membeli salah satu keterampilan tersebut. Baginya, itu berarti sumber pendapatan baru yang stabil. Karena mendapatkan akses ke repositori itu cukup sulit, ia memutuskan tidak akan pergi setelah hanya memperoleh 1 atau 2 keterampilan.
Fang Zhou mulai mencari keterampilan yang bisa menjadi fondasi untuk deduksi baru. Saat menganalisis metode pelatihan untuk kerangka, sistem mendeteksi bahwa metode meditasi kerangka bisa ditingkatkan dengan mengorbankan 100 kekuatan jiwa. Tanpa berpikir dua kali, Fang Zhou mengonfirmasi. Aura kematian yang sangat kuat menyebar di sekelilingnya. Di dalam kesadarannya, seorang raja kerangka muncul duduk di atas takhta. Sosok itu mengulurkan tangan dengan sebuah buku hitam dan emas ke arahnya. Sementara sistem mengumumkan bahwa peningkatannya telah selesai, Fang Zhou mengambil buku itu dan bertanya-tanya apakah itu benar-benar ditujukan untuknya. Saat ia membukanya, halaman itu mulai membalik dengan sendirinya dan sejumlah besar pengetahuan langsung ditransfer ke dalam benaknya. Metode lamanya telah berevolusi menjadi metode meditasi Raja Kerangka. Versi modifikasinya meningkatkan kecepatan meditasinya sebesar 100 dan memperkuat semua keterampilan tipe undead. Fang Zhou senang melihat bahwa kekuatan jiwanya telah dimanfaatkan dengan sangat baik. Teknik itu tidak hanya mempercepat kemajuannya, tetapi juga meningkatkan kekuatan keterampilannya. Meskipun demikian, ia tahu bahwa keterampilan kuat apapun membutuhkan jumlah kekuatan spiritual yang setara. Selama pertarungan melawan Ye Fan, cadangannya hampir sepenuhnya habis. Karena ia masih memiliki banyak poin kontribusi yang tersisa, ia memutuskan untuk mencari keterampilan yang bisa mengatasi kelemahannya ini. Dengan 20 poin, ia membeli ketenangan pikiran. Efek pasifnya meningkatkan kecepatan pemulihan kekuatan spiritual. Saat diaktifkan, keterampilan itu juga secara instan memulihkan porsi energi ekstra. Satu-satunya kelemahan adalah kesulitan belajarnya yang tinggi, tetapi itu bukanlah halangan bagi sistem. Fang Zhou menghabiskan 10 kekuatan jiwa dan membawa ketenangan pikiran langsung ke tahap pemula. Setelah mempelajarinya, ia segera menyadari peningkatan signifikan pada tingkat pemulihannya. Memikirkan tentang pertandingan ulang dengan Ye Fan, ia menyadari sekarang ia bisa dengan mudah menenggelamkannya dalam lautan kerangka. Selanjutnya, ia membeli lilitan tanaman rambat, mantra rawa, dinding tanah, jaring laba-laba, dan sinar pelemah. Keterampilan ini menghabiskan 60 poin kontribusi lagi dan akan berfungsi sebagai bahan referensi untuk deduksi di masa mendatang. Fang Zhou juga menyadari bahwa keterampilan saja tidak cukup. Itu perlu dipasangkan dengan peralatan yang tepat, dan magang tingkat F hanya bisa melengkapi barang tingkat abu-abu atau putih yang sesuai. Dengan 40 poin lagi, ia mengambil topi yang meningkatkan batas kekuatan spiritualnya, kalung yang mempercepat pemulihannya, dan 2 cincin yang menurunkan waktu jeda keterampilan. Satu set lengkap yang terdiri dari 4 bagian itu bahkan memberikan bonus 10 untuk kecepatan kultivasi dan perolehan kemahiran. Fang Zhou merasa puas karena ini akan membuat pertumbuhannya semakin cepat. Memeriksa semua yang telah ia dapatkan, ia merasa perjalanan ini sangat sepadan. Perpustakaan keterampilan Federasi benar-benar luar biasa. Tepat saat itu, ia teringat bahwa klonnya juga membutuhkan keterampilannya sendiri. Jadi ia menghabiskan 30 poin kontribusi lagi untuk penguasaan senjata, menangkis, dan teriakan perang. 3 keterampilan penting untuk mengubah kerangka itu menjadi petarung yang lebih serba bisa. Meskipun terkesan dengan perpustakaan itu, Fang Zhou menyadari tempat itu tidak ramah pada poin kontribusinya. Karena hal ini, ia bertanya-tanya, apakah ia bisa menemukan pekerjaan lain yang menguntungkan seperti menjadi rekan latih tanding. Segera setelah itu, ia kembali ke Asosiasi Penelitian Pemburu Iblis. Liu Hu bertanya, bagaimana hasilnya, dan apakah ia telah mempelajari keterampilan baru. Fang Zhou menjawab bahwa aula itu luar biasa. Sebelum ia bisa mengatakan hal lain, Ye Fan muncul, menyatakan bahwa ia menolak untuk menerima hasil sebelumnya, lalu menyerahkan ramuan kepada Fang Zhou. Ia mengklaim ia hanya kalah karena belum memahami taktik yang digunakan di pertandingan pertama. Kali ini, ia berencana untuk menghabisinya secepat mungkin. Fang Zhou bertanya apakah ia benar-benar ingin pertandingan ulang sekarang, terutama karena semua keterampilannya baru saja ditingkatkan. Ye Fan menjawab bahwa ia menolak untuk berada di bawah siapapun dan akan berjuang habis-habisan di pertandingan ulang ini. Fang Zhou berpaling ke Chen Qingshan dan bertanya apakah ini dihitung sebagai sesi latih tanding ekstra dan akan memberikan lebih banyak poin kontribusi. Peneliti itu mengonfirmasi, menjelaskan bahwa Ye Fan sendiri yang akan harus membayar tagihannya nanti. Mendengar ini, Fang Zhou setuju. Ia mengembalikan ramuan itu dan menyarankan agar Ye Fan menyimpannya karena ia mungkin akan membutuhkannya setelah pertarungan. Ejekan itu membuat pemburu iblis tersebut marah besar. Segera setelah duel dimulai, ia mengumpulkan semua energinya dan langsung melepaskan serangan jatuh surgawi sejak awal. Bai Xiaoshan terkejut melihatnya membuka serangan dengan teknik pamungkasnya. Liu Hu memuji insting bertarung Ye Fan karena pertarungan cepat benar-benar satu-satunya kesempatannya untuk menang. Sekarang ia ingin melihat bagaimana Fang Zhou akan merespon setelah meningkatkan keterampilannya. Sebuah lingkaran pemanggilan besar terbuka di bawah kaki ahli nujum itu. Bai Xiaoshan mengira ia hanya akan memanggil kerangka biasa, tetapi Liu Hu langsung merasakan bahwa jumlah energinya benar-benar berbeda.
Sesaat kemudian, jumlah kerangka yang tidak masuk akal muncul di hadapan Fang Zhou, membentuk gunung tulang sungguhan. Serangan jatuh surgawi menghantam arena dengan kekuatan yang bahkan lebih dahsyat dari pertandingan pertama mereka. Chen Qingshan menjelaskan bahwa Ye Fan telah memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang keterampilan itu selama bentrokan mereka sebelumnya dan berhasil meningkatkannya. Saat asap mereda, Fang Zhou berdiri sama sekali tak tersentuh. Ia mengakui bahwa serangan itu menjadi jauh lebih kuat, tetapi berkomentar bahwa sangat disayangkan karena keterampilannya sendiri juga telah sedikit meningkat. Kerangka itu mengepung Ye Fan dari semua sisi. Tanpa ada ruang untuk melarikan diri, ia melihat tinju-tinju mulai mendekat dan berteriak agar mereka tidak memukul wajahnya. Pukulan brutal itu segera dimulai. Tak lama kemudian, Ye Fan terbaring di tanah, benar-benar kelelahan. Sementara Fang Zhou mengumumkan bahwa sesi pelatihan hari ini telah berakhir. Chen Qingshan setuju, berkomentar bahwa Ye Fan mungkin tidak akan bisa berlatih selama seminggu penuh. Setelah itu, ia bertanya lagi apakah Fang Zhou benar-benar tidak berniat mendirikan asosiasi penelitian untuk ahli nujum. Bocah itu menolaknya sekali lagi. Jauh di lubuk hatinya, dia tahu bahwa mengizinkan penelitian semacam itu bisa mengungkap keberadaan sistem tersebut, menyebabkan lebih banyak masalah daripada manfaat yang bisa diberikan. Tak lama kemudian, Susinyan tiba di perpustakaan keterampilan dan menyadari ada kehebohan yang tidak biasa. Betapa terkejutnya dia, seorang necromancer lain benar-benar telah mendaftarkan 2 keterampilan baru di perpustakaan itu. Karena penasaran, dia menghabiskan 20 poin kontribusi untuk mendapatkan tombak tulang dan perisai tulang. Setelah mempelajari kedua buku itu dengan cepat, dia terkesan saat mengetahui bahwa mantra berbasis kerangka bisa digunakan dengan cara seperti itu. Susinyan tersenyum dan menyebut pengembang keterampilan itu sebagai seorang jenius sejati. Dengan buku-buku di tangannya, dia memutuskan harus menyampaikan kabar ini kepada ayahnya. Sementara itu, di kantor Direktur Sutian Kuo, Liu Hu mencoba lagi untuk memasukkan Fang Zhou ke dalam program siswa unggulan. Melihatnya di sana lagi, sang direktur bertanya apa yang diinginkan instruktur itu kali ini. Liu Hu menjawab bahwa dia mengajukan permintaan baru untuk menambahkan Fang Zhou ke dalam daftar. Chen Qingshan juga ada di sana dan menyatakan bahwa dia secara pribadi bisa menjamin bakat bocah itu. Sang direktur tidak mengerti mengapa Pak Tua Chen bersikeras seperti itu. Menurut pendapatnya, meskipun necromancer itu menunjukkan hasil yang bagus pada awalnya, dia nantinya akan kesulitan menemukan keterampilan yang cukup kuat untuk mengimbangi pertumbuhannya. Chen Qingshan kemudian mengungkapkan bahwa Fang Zhou telah menciptakan 2 keterampilan necromancer sendiri. Terkejut, sang direktur hampir menyemburkan minumannya. Meskipun begitu, dia berusaha tetap tenang, mengatakan bahwa menciptakan teknik baru tidak berarti banyak jika efeknya tidak benar bagus. Sebelum Liu Hu bisa selesai menjelaskan hasilnya, Susinyan memasuki ruangan dan mengumumkan kepada ayahnya bahwa 2 keterampilan necromancer baru telah muncul di repositori. Sang direktur langsung terkejut. Putrinya menunjukkan kedua buku itu dan menjelaskan bahwa meskipun dia belum selesai mempelajarinya, dia sudah tahu bahwa efek teknik itu sangat luar biasa. Dengan sangat antusias, Susinyan bertanya, apakah ayahnya tahu siapa yang telah mengembangkan keterampilan itu. Kemudian dia mengungkapkan bahwa dia ingin menjadikan necromancer itu sebagai gurunya. Sutian Kuo dengan canggung menjawab bahwa itu mungkin tidak bisa dilakukan. Ketika putrinya bertanya mengapa, dia mengungkapkan bahwa pencipta yang sangat dikaguminya itu masih berstatus siswa. Beberapa hari kemudian, Ye Fan muncul lagi, menantang Fang Zhou untuk bertanding ulang. Lelah dengan desakannya, necromancer itu bertanya berapa kali lagi dia berencana untuk menantangnya, dan bukankah sebaiknya dia menghabiskan waktu untuk berkultivasi dan menjadi lebih kuat. Ye Fan menjawab bahwa pertarungan kali ini akan sangat berbeda. Selama beberapa hari terakhir, kekuatannya telah meningkat pesat dengan bantuan Bai Xiaoshan, jadi dia yakin akhirnya dia bisa menang. Dengan sedikit canggung, gadis itu menjelaskan bahwa Ye Fan telah berlutut memohon di depan beberapa orang. Dia hanya setuju untuk membantunya guna mencegah adegan itu menimbulkan lebih banyak kesalahpahaman. Fang Zhou penasaran bagaimana Bai Xiaoshan bisa meningkatkan kekuatannya sedemikian besar. Gadis itu menjelaskan bahwa beberapa hari yang lalu, dia telah mempelajari keterampilan pendukung yang sangat berguna dalam tidurnya yang disebut Lul Abi. Teknik itu mempercepat pemulihan kekuatan spiritual sekaligus meningkatkan efek meditasi dan pelatihan. Namun, keterampilan itu hanya bisa digunakan 3 kali sehari. Ye Fan mengungkapkan bahwa dia menghabiskan 2 poin kontribusi seminggu hanya untuk memesan efek keterampilan itu. Mendengar itu, Fang Zhou bertanya-tanya apakah dia benar-benar berniat menghabiskan seluruh hidupnya untuk melunasi utang.
Pemburu iblis itu bersikeras lagi bahwa dia sekarang yakin bisa mengalahkannya. Namun, Fang Zhou lebih tertarik pada peningkatan efek meditasi dan mulai tanya apakah Lullaby juga akan bekerja pada klon kerangkanya. Mengabaikan tantangan itu, dia bertanya pada Bai Xiaoshan apakah dia bisa menjual penggunaan terakhir keterampilan itu kepadanya hari itu. Dengan malu, gadis itu menjawab bahwa itu bukan hal yang mustahil, dan Ye Fan mengeluh karena diabaikan. Fang Zhou kemudian memanggil beberapa kerangka, menyuruhnya bermain dengan makhluk itu dulu, dan mengingatkannya agar tidak lupa mentransfer poin kontribusinya setelah pertarungan selesai. Sangat marah, Ye Fan memaki rivalnya sebagai bajingan, dan bertanya bagaimana dia berani meremehkannya seperti itu. Mengabaikan keluhannya, Fang Zhou meminta Bai Xiaoshan untuk menggunakan Lullaby. Gadis itu mulai merapal keterampilan saat dia memasuki kondisi meditasi. Gelombang musik melintasi koneksi antara kedua dunia dan mencapai klon yang sedang bermeditasi di bawah bulan merah di alam baka. Menyadari efeknya bekerja dari jarak jauh, Fang Zhou memastikan bahwa teknik itu juga bisa meningkatkan pelatihan kerangkanya. Klon itu sudah naik tingkat menjadi apprentice senior. Kekuatannya berada di angka 18. Dia telah meningkatkan teknik pertarungan, tombak tulang, dan 50 kekuatan jiwa. Menemukan ras undead lainnya, Fang Zhou memutuskan untuk menggunakan mereka guna menguji keterampilan baru klonnya. Saat musuh maju membawa senjata, kerangka itu mengambil kuda-kuda bertahan dan mengaktifkan blokir. Teknik peringkat apprentice itu memungkinkannya untuk menghentikan serangan berikutnya dan mengurangi luka yang diterima. Peluang keberhasilan dan pengurangan luka bergantung pada atribut konstitusi dan tingkat kemahirannya. Setelah memblokir tusukan itu, klon tersebut menggunakan penguasaan senjata untuk mengendalikan tombaknya dengan lebih baik dan langsung melancarkan serangan balik. Selanjutnya, dia menggunakan tusukan terbalik dan mengenai musuh dari sudut yang tak terduga, lalu menghancurkannya. Saat menerima hadiah, Fang Zhou menyadari bahwa hadiah dari sistem juga meningkat sebesar 10. Baginya, Lullaby benar-benar sebuah keterampilan dewa. Lebih banyak ras undead muncul tak lama kemudian. Dua musuh bertubuh besar menyerang bersamaan, tetapi klon itu melompat untuk menghindari pukulan mereka. Sebelum mereka bisa maju lagi, klon itu bergerak dengan kecepatan tinggi dan membelah keduanya menjadi dua bagian ketika lebih banyak kerangka muncul di sekelilingnya. Fang Zhou mulai bertanya apakah ada satu pasukan penuh yang bersembunyi di area tersebut. Alih-alih mundur, dia menantang semua cacing itu untuk maju menyerangnya sekaligus. Klon itu kemudian mengaktifkan raungan perang. Keterampilan itu melepaskan raungan yang untuk sementara bisa meningkatkan kekuatan, konstitusi, dan kelincahan. Durasi dan intensitas efek tersebut bergantung pada atribut kekuatan dan kemahirannya. Gelombang kejut dari raungan itu membuat beberapa musuh terpental. Meski begitu, Fang Zhou merasa dia masih bisa menjadi jauh lebih kuat. Klon itu terus menyerang, menghancurkan kerangka-kerangka, dan melahap jiwa mereka untuk mengumpulkan kekuatan yang semakin besar. Tiba-tiba, dia menyadari ada aura aneh yang terbentuk di belakang pasukan itu. Tulang-tulang yang berserakan mulai melayang dan berkumpul di udara, menciptakan makhluk yang benar berbeda dari sebelumnya. Itu adalah malaikat tulang raksasa yang dilengkapi dengan pedang super besar, sayap kerangka yang lebar, dan lingkaran cahaya emas di atas kepalanya. Menghadapi monster itu, Fang Zhou bertanya-tanya apakah ada bos yang baru saja muncul tepat di desa pemula. Malaikat tulang menukik turun dari langit dengan kecepatan tinggi dan menghantam tanah dengan pedang raksasanya. Klon itu menghindar di detik-detik terakhir, menyadari bahwa serangan telak akan menghancurkannya seketika. Karena bertahan tidak akan ada gunanya melawan kekuatan semacam itu, Fang Zhou mengambil inisiatif. Klon itu berlari di sepanjang bilah pedang raksasa milik bos itu dan langsung menerjang ke arah lengannya. Saat dia mendekat, dia mengaktifkan raungan perang untuk meningkatkan statistiknya. Tepat setelah itu, dia melemparkan tombak tulangnya ke arah sendi musuh dan menggunakan penghancur perisai untuk melemahkan area tersebut. Tanpa memberi malaikat tulang waktu untuk bereaksi, dia melanjutkan dengan serangan yang brutal. Menyerang titik yang sama berulang kali, dia membuat bos itu mengaum kesakitan sambil memegangi lengannya yang terluka. Fang Zhou mundur, bertanya-tanya apa langkah musuh selanjutnya. Sangat mengejutkan baginya, malaikat tulang merobek lengannya sendiri yang patah dan melemparkannya ke tanah. Sebelum klon itu bisa memproses apa yang terjadi, bos itu menerjang maju lagi dengan pedangnya. Serangan itu terlalu cepat, menghantam Fang Zhou dengan telak, dan membuat kerangka itu terpental ke arah formasi bebatuan. Setelah benturan itu, klon tersebut berjuang keras untuk berdiri. Fang Zhou menyadari bahwa dia beruntung telah mematahkan lengan musuh terlebih dahulu. Kalau tidak, setiap tulang di tubuhnya pasti sudah hancur. Terlepas dari luka itu, serangannya sebelumnya telah mengungkap kelemahan bos tersebut. Sebagian dari api jiwa musuh kini terlihat di dalam tubuhnya. Tepat pada saat itu, sebuah energi berwarna kehijauan menyelimuti malaikat tulang.
Saat Fang Zhou masih mencoba mencari tahu apa yang sedang dilakukannya, makhluk itu mulai berputar dengan kecepatan tinggi, berubah menjadi pusaran angin bilah pedang yang sangat besar. Situasi bertambah buruk. Bos itu menggunakan gaya sentrifugal dari putaran tersebut untuk mengimbangi lengannya yang hilang, meningkatkan kekuatan pedang itu begitu besar hingga mengoyak gunung di sekitarnya. Selama makhluk itu terus berputar, Fang Zhou tidak bisa membidik titik lemahnya yang terekspos. Klon itu mencoba melarikan diri, tetapi pusaran angin itu melacak setiap gerakannya. Bertanya-tanya dari mana tumpukan tulang ini mendapatkan semangat bertarung sebesar itu, dia terus mundur hingga akhirnya terpojok di sebuah tebing, dan tidak ada lagi tempat untuk lari. Menoleh ke belakang, dia melihat bos itu mendekat dengan kecepatan yang mengerikan. Karena tidak punya pilihan lain, Fang Zhou memutuskan untuk mempertaruhkan segalanya pada satu serangan balik. Bahkan tekanan angin dari bilah pedang yang berputar itu cukup tajam untuk menggores tulang dan mengiris daging. Oleh karena itu, dia memfokuskan pandangannya dan mempelajari ritme putarannya dengan cermat. Setelah menganalisis setiap gerakan, dia akhirnya menemukan celah. Tepat saat pedang itu akan mengenainya, sang klon melesat di saat yang tepat dan menusuk salah satu kaki malaikat tulang dengan tombaknya. Bos itu kehilangan keseimbangan dan meraung kesakitan. Fang Zhou bahkan mengejeknya, bercanda bahwa monster sebesar itu menderita osteoporosis dan perlu minum susu untuk mendapat kalsium. Saat musuh itu tumbang, api jiwanya terekspos sepenuhnya di tengah dadanya. Menyadari ini adalah kesempatan terbaiknya, Fang segera melemparkan tombak tulangnya tepat ke arah inti jiwa tersebut. Namun, malaikat tulang itu bereaksi tepat waktu, menjentikkan salah satu sayapnya ke depan untuk menangkis proyektil tersebut. Tombak itu terpental, tetapi sang klon dengan cepat mengambilnya kembali. Fang Zhou menyadari bahwa dia sudah menduga hal seperti ini. Lagi pula, sayap raksasa itu bukan sekadar pajangan, dan tentu saja begitu pula dengan sistem miliknya. Seketika itu juga, dia memulai deduksi fusi, menggabungkan properti jaring laba-laba dengan persenjataan tulang. Setelah menganalisis kedua teknik tersebut, sistem menciptakan keahlian baru, rantai tulang. Keahlian ini memadatkan mana mayat hidup menjadi rantai tulang kokoh yang mampu mengikat target dan membatasi pergerakan serta kecepatan reaksi mereka. Kekuatan rantai, durasi, dan jarak pemeranan bergantung pada status roh dan kemahirannya. Fang Zhou merasa puas saat memastikan bahwa deduksi bisa mengambil fitur dari keahlian kelas lain dan mengubahnya menjadi teknik mayat hidup yang jauh lebih kuat. Saat malaikat tulang bersiap menyerang lagi, Fang Zhou bertanya apakah ia begitu suka terbang, lalu menunjuk lurus ke arahnya. Rantai biru bercahaya muncul di sekitar bos itu, melilit erat lengan, kaki, dan sayapnya. Terikat sepenuhnya, malaikat tulang itu kehilangan kendali di udara dan terhempas dengan keras ke tanah. Sang klon terus menariknya hingga musuh itu lumpuh total. Dengan tombak bersiap, Fang Zhou memperingatkannya untuk tidak melawan, karena semakin ia meronta, rantai itu akan semakin mengerat. Tanpa memberinya waktu untuk membalas, dia menerjang maju dan melancarkan serangan penentu. Tombak itu menembus tubuh malaikat tulang, mengakhiri pertarungan tersebut. Mengumpulkan api jiwa raksasa yang ditinggalkan bos itu, Fang Zhou dengan senang hati menyerap kekuatan tersebut. Menyerapnya memberi Fang Zhou 100 kekuatan jiwa. Namun yang mengejutkan, tidak ada satupun status fisiknya yang meningkat. Sistem menjelaskan bahwa status dasar klon itu sudah mencapai batas rasialnya, yang berarti dia tak bisa menjadi lebih kuat tanpa mengonsumsi kekuatan jiwa untuk memicu evolusi ras. Fang Zhou akhirnya mengerti mengapa musuh-musuh sebelumnya tidak meningkatkan statusnya sama sekali. Menatap melintasi alam orang mati yang luas, dia bertanya-tanya makhluk apa lagi yang menghuni dunia ini, sangat ingin menjelajah dan mencari tahu. Perintah sistem bertanya apakah dia ingin memulai evolusi. Rasnya saat ini adalah magang kerangka, dan jalur selanjutnya yang tersedia adalah prajurit kerangka besi hitam. Proses itu membutuhkan tepat 100 kekuatan jiwa, dan Fang Zhou mengonfirmasinya tanpa ragu. Lonjakan besar energi gelap menyelimuti sang klon, dan dia menyatakan bahwa jalur evolusi sejatinya baru saja dimulai. Energi gelap itu mengalir melalui setiap tulang sang klon, mulai merekonstruksi tubuhnya. Tak lama kemudian, sistem mengonfirmasi bahwa evolusinya berhasil dan dia telah menjadi prajurit kerangka besi hitam. Statusnya mengalami peningkatan yang sangat drastis. Kekuatan, konstitusi, ketangkasan, dan roh semuanya mencapai angka 30, membuat Fang Zhou takjub dengan perbedaan antara ras baru ini dengan ras magang kerangka sebelumnya. Evolusi ini juga membuka bakat rasial yang disebut penguasa tulang. Sistem menjelaskan bahwa ini adalah berkah yang diberikan oleh kehendak mayat hidup, dan hanya kerangka terkuat yang memiliki kesempatan untuk menerimanya. Bakat itu sedikit meningkatkan kerusakan yang diberikan pada kerangka serta wujud evolusinya, sekaligus mengurangi kerusakan yang diterima dari musuh yang sama. Fang Zhou menyadari peningkatan ini sangat cocok untuk melawan makhluk kerangka.
Di dalam alam orang mati, hal itu akan membuat klonnya bisa berburu dan berevolusi lebih cepat. Tepat pada saat itu, seekor mayat hidup mencoba menyerangnya diam dari belakang sebelum pukulannya mengenai sasaran. Prajurit kerangka yang baru itu berbalik dan menghabisi sang musuh dengan sangat mudah. Menyadari betapa besar pengurangan kerusakan yang ia terima, Fang Zhou tahu bahwa dia tak perlu lagi khawatir untuk bertahan dari kerangka yang lebih lemah. Sesaat kemudian, sistem memberitahukan bahwa peralatan kerangkanya juga bisa ditingkatkan. Fang Zhou segera menerimanya, lalu membuka kunci zirah tulang. Perlengkapan baru ini adalah tingkat putih biasa, yang menyatu langsung dengan tubuh sang klon, untuk sedikit meningkatkan pertahanan keseluruhannya. Begitu zirah itu selesai terbentuk, Fang Zhou merasakan bahwa kerangkanya telah menjadi jauh lebih kuat. Menatap mayat hidup lain di dekatnya, dia meminta maaf dan berkata akan menggunakannya untuk menguji kekuatan barunya. Klon itu melayangkan pukulan, tetapi menahan serangannya di detik-detik terakhir. Tinju itu bahkan tidak menyentuh musuhnya. Namun, tekanan angin dari serangan tersebut menyapu kerangka itu dan menghancurkan dinding batu di belakangnya. Fang Zhou menjelaskan bahwa dia sebenarnya tidak ingin memukul makhluk tersebut. Ia hanya membiarkan hembusan angin dari tinjunya menyerempet tubuh kerangka itu. Meskipun begitu, hasilnya membuktikan peningkatan kekuatan yang luar biasa berkat evolusi dan zirah tulang tersebut. Sayangnya, menghabisi musuh lemah di area ini nyaris tidak memberikan perkembangan apapun lagi. Untuk terus naik level, sang klon harus meninggalkan area awal dan masuk lebih dalam ke alam orang mati. Sebelum ia bisa mulai menjelajah, Fang Zhou menyadari bahwa pertempurannya dengan malaikat tulang telah memakan terlalu banyak waktu. Tubuh aslinya sudah mencapai batas, jadi dia memutuskan untuk mengakhiri sesinya dan kembali. Segera setelah ia sadar kembali, dia mulai terengah-engah. Bai Xiaoshan menangkapnya dan bertanya, apakah dia baik-baik saja karena dia terlihat seperti terluka saat bermeditasi. Fang Zhou menyadari bahwa luka itu adalah dampak dari pertarungan melawan bos. Dia sadar bahwa ia tak boleh ceroboh lagi di lain waktu. Meskipun begitu, dia meyakinkan gadis itu dengan berkata bahwa dia hanya mengalami masalah kecil saat bermeditasi. Saat itu juga, Ye Fan muncul di ruangan dan memanggilnya. Pemburu iblis itu masih terlihat kelelahan, tapi dia mengklaim bahwa kerangka yang dipanggil sebelumnya tidak bisa lagi menahannya. Jadi dia melangkah maju dan menuntut pertarungan yang adil. Fang Zhou hanya mengangkat tangannya dan mengaktifkan rantai tulang. Rantai itu melilit lengan, kaki, dan bahkan leher Ye Fan, membuatnya lumpuh total sebelum ia sempat menyerang. Merasa kesal, pemuda itu mengeluh bahwa ini tidak adil, karena Fang Zhou menggunakan keahlian yang belum pernah ia lihat, lalu menuntut tanding ulang. Fang Zhou menjawab bahwa ia boleh kembali jika sudah mengumpulkan poin kontribusi yang cukup untuk membayar sesi latih tanding berikutnya. Masih terjebak, Ye Fan terus merengek bahwa dia belum pernah melihat teknik itu. Murid-murid di sekitarnya mulai tanya apakah Fang Zhou telah menciptakan keahlian baru lagi dengan sendirinya. Saat necromancer itu mulai melangkah pergi, Ye Fan memohon pada Bai Xiaoshan untuk tidak sekadar menonton dan membantunya melepaskan diri dari rantai tersebut. Namun, gadis itu hanya terus menatap Fang Zhou, bertanya-tanya seberapa jauh dia sebenarnya telah bertambah kuat. Di luar ruangan, Fang Zhou menaiki tangga dan menyadari bahwa ini sudah hari Jumat. Sejak kebangkitannya, ia menghabiskan setiap hari dengan sibuk berlatih, bertarung, dan menjadi lebih kuat. Karena itulah, sudah cukup lama ia tidak pulang ke rumah. Sebelum kembali, dia mampir ke departemen pertukaran sumber daya. Petugas bertanya apakah dia butuh bantuan, dan Fang Zhou meminta untuk menukar 10 poin kontribusi dengan 100.000 koin Longsho. Wanita itu menjelaskan bahwa poin kontribusi sangat sulit didapatkan dan bertanya apakah menukarnya dengan uang tunai tidak terasa sia-sia. Fang menjawab tak masalah, karena dia memang sangat membutuhkan uang saat ini. Setelah menyelesaikan penukaran, petugas itu menyerahkan koper penuh uang kepadanya dan berkata bahwa dia bisa menemuinya lagi jika butuh hal lain. Fang Zhou berterima kasih, berpikir bahwa dengan uang ini, orang-orang yang membesarkannya akhirnya bisa hidup sedikit lebih nyaman. Tak lama kemudian, dia tiba di panti asuhan Yunduo. Di halaman, beberapa anak berlarian, sementara seorang wanita muda memperingatkan mereka untuk berhati-hati agar tidak jatuh. Tersenyum melihat anak-anak yang energik itu, ia bertanya-tanya berapa banyak dari mereka yang akan sukses bangkit di suatu kelas saat waktu mereka tiba. Tepat saat itu, salah satu anak memanggil Kak Ruru dan menunjuk ke arah Fang Zhou, yang baru saja kembali dengan membawa tas di satu tangan dan koper di tangan yang lain. Begitu mereka mengenalinya, anak-anak bergegas mengelilinginya, bertanya apakah dia membawa sesuatu yang lezat. Kak Ruru dengan bercanda memarahi mereka karena rakus, mengatakan bahwa Kak Fang baru saja tiba dan mereka sudah meminta camilan. Fang Zhou tersenyum dan berkata bahwa tak apa karena dia membawa camilan yang cukup untuk semuanya. Setelah anak-anak tenang, Ruru menyebutkan bahwa ia sudah mendengar soal tes kebangkitan di sekolah dan bertanya bagaimana hasilnya. Fang Zhou mengungkapkan bahwa kebangkitannya sukses dan dia telah menjadi seorang necromancer.
Dia sangat senang dan berkata bahwa yang terpenting adalah Fang Zhou berhasil bangkit, sama sekali tak peduli dengan reputasi buruk kelas tersebut. Salah satu anak perempuan ketakutan saat mendengar bahwa ia mengendalikan kerangka, tetapi anak laki-laki yang lain menganggapnya luar biasa, berkata bahwa ia juga ingin memanggil kerangka. Untuk memuaskan rasa penasaran anak itu, Fang Zhou merapalkan versi lemah dari pemanggilan kerangka, menciptakan dua makhluk mungil yang tidak berbahaya. Ketakutan anak-anak itu sirna seketika dan mereka mulai bermain dengan makhluk panggilan itu di halaman. Dalam hitungan detik, mereka bahkan mencabut kepala salah satu kerangka dan mulai melemparnya seperti bola. Sementara semua orang sedang asyik bermain, Fang Zhou menyerahkan koper itu kepada Ruru dan menjelaskan bahwa koper itu untuk direktur panti asuhan. Terkejut dengan beratnya, dia bertanya apa isi koper tersebut. Sebelum Fang Zhou sempat menjawab, sebuah suara asing berujar bahwa ini pemandangan yang cukup menyentuh. Saat menoleh ke belakang, pemuda itu melihat pria jangkung berotot yang diapit oleh beberapa pria lainnya. Memancarkan aura yang mengintimidasi. Orang asing itu bertanya apakah dia mengganggu momen tersebut. Sekelompok preman berkumpul di dalam halaman panti asuhan Yundua. Ruru melangkah maju untuk menghadapi pemimpin geng tersebut, bertanya mengapa mereka datang lebih awal padahal sudah sepakat memberi panti asuhan beberapa hari lagi untuk mengumpulkan uang utang. Preman itu menolak untuk menunggu. Dia berteriak bahwa tidak ada yang boleh menunda pembayaran ke geng cakar harimau dan mendorong Ruru hingga jatuh ke tanah, mengatakan kepadanya bahwa hari ini adalah tenggat waktu terakhir. Jika panti asuhan tidak bisa membayar utangnya sekarang juga, geng itu akan menyita tanah panti asuhan yang telah dijadikan jaminan pinjaman. Seorang gadis yatim piatu bernama Sing Sing menonton dengan ketakutan. Kemudian dia bergegas ke arah pemimpin geng itu dan menanduknya, berteriak bahwa orang jahat tidak boleh menyakiti Kak Ruru. Sangat marah, preman itu mencoba menendang gadis kecil tersebut, tetapi pemuda kita memanggil tengkorak yang menahan pukulan itu tepat pada waktunya. Preman itu terhuyung mundur dalam ketakutan, bingung dengan makhluk mayat hidup yang berdiri di depannya. Fang Zhou melangkah maju untuk melindungi Sing Sing dan memerintahkan preman itu untuk segera meminta maaf atau menghadapi akibatnya. Salah satu anggota geng membungkuk dan berbisik kepada pemimpinnya bahwa Fang Zhou adalah seorang necromancer. Sang pemimpin, Liu Hu, adalah seorang seniman bela diri berwajah hantu yang telah bangkit. Dia menghancurkan tengkorak yang dipanggil menjadi berkeping dengan satu serangan, mengejek Fang Zhou karena mencoba bermain sebagai pahlawan dengan kelas yang begitu lemah. Menyadari pemimpin geng itu adalah seorang profesional yang telah bangkit, Fang Zhou menoleh ke Ruru dan bertanya siapa orang-orang ini. Dia menjelaskan bahwa mereka bekerja untuk perusahaan peralatan pelatihan cakar harimau. Dia dan direktur panti asuhan telah mengambil pinjaman untuk membeli peralatan pelatihan bagi anak-anak, tetapi perusahaan itu sebenarnya menjalankan operasi rentenir ilegal secara sembunyi. Bunganya telah membengkak begitu cepat sehingga panti asuhan tidak bisa lagi membayarnya. Mendengar ini, Fang Zhou bertanya, mengapa dia tidak pernah memberitahunya tentang masalah ini lebih awal? Liu Hu menyela dan memperingatkan Fang Zhou untuk tidak ikut campur, mengklaim bahwa anak sepertinya tidak akan pernah bisa melunasi utang sebesar 100.000 koin Longxia. Fang Zhou menjawab dengan melemparkan koper langsung ke arah Liu Hu, mengatakan kepadanya bahwa koper itu berisi penuh 100.000 koin dan menuntut mereka segera pergi sekarang juga. Ruru menatap terkejut pada betapa banyaknya uang tunai yang dibawanya. Salah satu anak buah Liu Hu membuka koper tersebut dan membenarkan bahwa pembayaran penuh ada di dalamnya. Tetapi Liu Hu hanya meneriaki anak buahnya dan membuang koper itu ke samping. Kemudian dia mengungkapkan tujuan sebenarnya. Bosnya telah memerintahkan dia untuk menyita tanah panti asuhan, jadi uang itu sejak awal tidak pernah menjadi masalah baginya. Dia memberitahu Fang Zhou bahwa uang tunai itu tidak menarik minatnya sama sekali. Ketika Fang Zhou menunjukkan bahwa utang aslinya sudah dibayar lunas dan bertanya apa lagi yang mereka inginkan, Liu Hu dengan mudah menaikkan harganya di tempat, mengklaim bahwa karena keterlambatan, panti asuhan sekarang berutang 500.000 koin Longxia. Ruru sangat marah. Fang Zhou menunjukkan bahwa geng itu jelas hanya mencari alasan untuk mencuri properti tersebut. Liu Hu bahkan tidak repot menyangkalnya. Dia berteriak bahwa anak yatim piatu yang tidak berguna tidak pantas mendapatkan tanah seberharga ini, lalu memerintahkan anak buahnya untuk menyerang dan merebut tempat itu secara paksa. Fang Zhou menanggapinya dengan mengaktifkan pemanggilan tengkorak untuk menyamai jumlah mereka. Gelombang mana mayat hidup menyebar ke seluruh halaman, menghentikan para preman yang menyerang di jalurnya saat tengkorak berbaju besi bangkit dan mengepung halaman. Dia memerintahkan seluruh geng untuk berlutut dan meminta maaf, memperingatkan bahwa siapapun yang menolak akan menanggung akibatnya. Pemandangan tengkorak-tengkorak itu saja sudah cukup untuk menggoyahkan nyali para preman. Berusaha mengumpulkan semangat anak buahnya, Liu Hu menendang salah satu tengkorak hingga hancur dan berteriak bahwa necromancer adalah kelas yang paling lemah, bersikeras bahwa bahkan orang normal dapat menghancurkan panggilan yang dibuat oleh siswa pemula. Kata-katanya berhasil.
Lebih banyak anggota geng melompati tembok pembatas dan berkerumun ke dalam halaman untuk menyingkirkan anak-anak yatim piatu. Sing Sing menangis terseduh-seduh, memohon seseorang untuk menyelamatkan mereka. Melihat hal ini membuat Fang Zhou sangat murka. Dia memperingatkan para preman bahwa mereka telah melewati batas dan mengirim pasukan tengkoraknya untuk bertarung. Anggota geng itu mengepung para prajurit mayat hidup, mengejek tubuh kurus mereka dan mengharapkan kemenangan mudah. Seorang preman mencoba menyelinap ke arah tengkorak dari belakang, namun tengkorak itu merasakan serangan tersebut tepat pada waktunya dan menebas lengannya. Pria yang terluka itu berteriak kesakitan, sementara tengkorak lain dengan lembut menutupi mata anak yatim piatu di dekatnya agar anak itu tidak melihat pemandangan yang mengerikan tersebut. Liu Hu tidak bisa mengerti bagaimana seorang siswa biasa dapat memanggil mayat hidup sekuat ini. Menolak untuk mundur, dia melompat ke depan dan melepaskan serangan penghancur tulangnya langsung ke arah Fang Zhou. Ruru berteriak memintanya untuk menghindari pukulan mematikan itu. Alih-alih menghindar, pemuda kita mengaktifkan perisai tulang, menghentikan serangan itu tepat saat berbenturan, dan membuat Liu Hu tercengang. Tanpa membuang waktu sedetik pun, dia selanjutnya mengaktifkan belenggu tulang. Rantai bercahaya melesat keluar dan melilit erat tubuh Liu Hu di udara, membantingnya langsung ke tanah. Sangat marah, Liu Hu melontarkan kutukan dan mengancam akan membunuh Fang Zhou. Tiba-tiba, tengkorak-tengkorak berbaju besi langsung muncul di belakang Liu Hu dan menekan pedang mereka tepat ke lehernya saat Fang Zhou berdiri di atas pemimpin geng yang terjebak itu dan memberikan ultimatum terakhir, berlutut dan minta maaf atau mati. Terjebak oleh kepungan para tengkorak, Liu Hu kehilangan nyalinya dan mengakui bahwa dia salah. Melihat pemimpin mereka menyerah, anggota geng lainnya pun ikut berlutut dan memohon pengampunan. Fang Zhou menyuruh mereka mengambil uang mereka dan segera pergi. Terlalu takut pada para prajurit mayat hidup untuk membantah, Liu Hu dan seluruh gengnya melarikan diri dari halaman tersebut. Setelah mereka berada di luar, salah satu anak buah bertanya kepada Liu Hu, apakah mereka benar akan membiarkan hal ini. Liu Hu membentak, bertanya apakah ada orang lain dalam kelompok itu yang merasa bisa mengalahkan Fang Zhou, tetapi dia sudah memiliki rencana baru. Mereka akan menunggu sampai Fang Zhou pergi dan kemudian menyerang, mengambil paksa panti asuhan itu. Kembali ke dalam halaman, Ruru bertanya kepada Fang Zhou bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat. Dia menepis pertanyaan itu, mengatakan bahwa kelasnya yang terbangkitkan mungkin memang kelas yang kuat. Anak-anak yatim piatu itu berkerumun di sekelilingnya, memanggilnya pahlawan karena telah mengalahkan orang jahat, dan dia menyuruh mereka untuk berlatih keras agar suatu hari nanti mereka bisa tumbuh menjadi sama kuatnya. Pemuda kita kemudian meminta Ruru untuk membawanya menemui Nenek Yun, khawatir kesehatannya mungkin memburuk lagi. Ruru membenarkan bahwa usia tua masih menyulitkannya. Dia menjelaskan bahwa Nenek Yun pertama kali jatuh sakit bertahun-tahun yang lalu karena bekerja terlalu keras untuk membesarkan anak-anak, namun melihat kesuksesan Fang Zhou akan memberinya kebahagiaan sejati. Ketika dia tiba di kamarnya, Fang Zhou memberitahu Nenek Yun bahwa studinya di akademi berjalan lancar. Ruru menyebutkan bahwa Fang Zhou telah melunasi utang panti asuhan. Nenek Yun tampak terkejut dan khawatir. Bertanya apakah dia mengambil pinjaman untuk melakukannya. Fang Zhou meyakinkannya bahwa dia mendapatkan uang itu dengan cara yang benar, bekerja sebagai rekan tanding bayaran untuk seorang teman sekelas. Batuk singkat mengganggu pembicaraannya, namun dia tetap mengatakan betapa bangganya dia atas masa depannya sebagai seorang profesional yang telah bangkit. Ketika dia bertanya tentang kesehatannya, nenek menepis kekhawatirannya dan menyuruhnya untuk fokus pada ujian tengah semester yang akan datang. Fang Zhou bertanya-tanya bagaimana nenek bisa tahu tentang ujian itu. Nenek Yun mengingatkannya bahwa kakak perempuannya, Kak Wenru, telah melalui hal yang persis sama bertahun-tahun sebelumnya. Dia ingat bahwa Wenru telah lulus dan kini bertugas di garis depan. Nenek Yun menyuruhnya beristirahat dengan baik sebelum ujian. Yakin dia bahkan akan mengalahkan hasil Wenru. Dan Fang Zhou berjanji untuk melakukan yang terbaik. Setelah meninggalkan kamarnya, Fang Zhou mengirimkan 20 poin kontribusi kepada Ruru melalui teleponnya. Dia ragu-ragu, mengatakan bahwa itu terlalu banyak. Tetapi dia menjelaskan bahwa karena dia tidak bisa sering berkunjung, poin tersebut adalah cara terbaik yang dimilikinya untuk mendukung panti asuhan. Ruru mengalah dan menerimanya, lalu membawanya ke kamar tidur lama Wenru, sehingga dia punya tempat untuk menginap selama masa liburannya. Dia menawarkan diri untuk memasak untuknya, tetapi dia dengan sopan mengatakan bahwa dia bisa menyiapkan makanannya sendiri. Ditinggal sendirian di kamar, Fang Zhou mengambil foto Nenek Yun dan Wenru, bertanya-tanya bagaimana keadaan kakak perempuannya di garis depan yang berbahaya itu. Dia tahu pertempuran di garis depan masih jauh melampaui levelnya saat ini. Sebaliknya, dia memutuskan untuk fokus mendapatkan nilai tinggi pada ujian tengah semesternya, karena hal itu akan mendatangkan lebih banyak sumber daya bagi panti asuhan. Dia duduk untuk bermeditasi dan membiarkan sistem menarik kesadarannya ke alam kematian.
Di bawah rembulan merah, dia terhubung kembali dengan klon prajurit tengkorak besi hitam miliknya dan menyadari bahwa mayat hidup lemah di dekat tepi gurun tidak bisa lagi membantunya berkembang. Ingin terus menjadi lebih kuat, klon itu mendorong lebih dalam ke wilayah tersebut untuk berburu monster yang lebih tangguh. Seekor tengkorak lemah mencengkeram kaki klon tersebut, namun prajurit tengkorak besi hitam itu meremukkan tangannya tanpa sedikit pun usaha. Lebih jauh ke dalam gurun, dua mayat hidup dengan perlengkapan lebih baik, seorang pendekar, pedang, dan seorang pemanah, melihatnya dan bersiap untuk bertarung. Pendekar pedang itu menyerang lebih dulu, namun klon menangkis serangannya dengan mudah, nyaris tak merasakan kekuatannya. Kemudian sang pemanah menembakkan anak panah, memaksa klon itu menghindar untuk menyelamatkan diri. Fang Zhou menyadari bahwa mayat hidup ini lebih pintar dari yang sebelumnya, bekerja sama dengan taktik jarak dekat dan jarak jauh yang sesungguhnya. Ingin melumpuhkan ancaman jarak jauh terlebih dahulu, klon itu mengaktifkan terjangan dan menyerbu ke arah pemanah tersebut. Tetapi sang pemanah cukup cepat untuk menghindar, hanya menyisakan bayangan ilusi sebelum mengubah posisinya di tempat yang lebih tinggi. Pada saat yang sama, pendekar pedang tersebut mengaktifkan keterampilan penguat miliknya sendiri. Fang Zhou menyadari bahwa mayat hidup ini tidak sekadar berkoordinasi sebagai sebuah tim. Mereka benar-benar menguasai keterampilan tempur yang sesungguhnya. Pendekar pedang itu melesat maju dengan hantaman perisai dan menindaklanjutinya dengan serangan bayangan ilusi, sementara sang pemanah menembakkan serentetan hujan anak panah yang cepat. Klon itu menebas pendekar pedang tersebut dengan cepat dan menyerap api jiwanya, memperoleh 0,3 konstitusi dan 0,3 kekuatan jiwa. Merebut perisai pendekar pedang yang telah tumbang, klon itu menggunakannya untuk menangkis rentetan serangan panah yang datang. Lalu ia menyerang balik, melemparkan lembing tulang yang langsung menembus tubuh pemanah tersebut dan menghancurkannya. Menyerap api jiwanya menambah 0,3 kelincahan dan 0,3 kekuatan jiwa. Pemuda kita kembali merenungkan pertarungan yang sengit itu. Tanah tandus mayat hidup itu jauh lebih dalam dan jauh lebih berbahaya daripada yang ia bayangkan sebelumnya.